Selesai pertarungan besar di antara Huang Zheng dan Han Mo yang membuat grup Huang Zheng harus hancur karena mengalami kekalahan telak, kita akan beralih ke 1 hari setelahnya sehabis masa peperangan yang terjadi. Dengan terlihatnya zona aman yang kini sudah kembali aman, kota-kota yang menjadi medan peperangan juga telah semakin kondusif dari traumatik sehabis masa perang. Itu semua berkat grup Han Mo yang sudah meredam mental warga sipil yang tinggal di dalam zona aman barat daya ini. Dan tentunya Yeu juga mempunyai peranan yang sangat besar atas insiden yang terjadi. Begitu pula dengan para pasukan android yang sudah dia kembangkan. Meskipun para android juga telah memberikan kontribusi yang besar, namun bila mengingat teknologi cloning bionik dibuat melalui teknik rahasia kuno yang begitu sensitif, jadi Yeu berpikir untuk membuatnya tidak terlalu mencolok dan tidak ingin mempertontonkan bentuk mereka secara langsung di mata publik. Dan kemudian ia pun bertanya kepada Weiss, apakah dana yang dibutuhkan untuk membangun kastil benteng impiannya sudah tercukupi? Weiss pun menjawab, sudah cukup master. Apalagi ditambah dengan hadiah yang diberikan oleh grup Han Mo, maka sekarang Yeu sudah tidak perlu lagi merasa khawatir. Sebab kebutuhan finansial untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di masa mendatang juga sudah tercapai. Masalah uang sudah bukan perkara lagi untuknya. Oke, jadi sekarang adalah waktunya yang sangat tepat untuk memulai pembangunan. Jadi, singkatnya, setelah peperangan besar sebelumnya, dua grup utama yaitu Tian Chuang dan Huang Zheng telah dihancurkan, dan Han Mo telah mengambil alih situasi zona aman dan menyatukan seluruh zona aman tersebut. Properti-properti dari Huang Zheng juga sudah mereka kuasai, yang tentunya membuat zona aman mereka lebih damai serta lebih makmur dari sebelumnya. Kemenangan besar yang Han Mo raih juga disebabkan oleh sang bintang baru yang paling bersinar, itu adalah Yeu. Sedangkan hadiah yang diterima olehnya selain kunci dungeon, Mo Jun juga memberikan uang tambahan sebesar 500 juta yuan serta mendapatkan 10% saham dari grup Han Mo, yang membuat Yeu menjadi pemegang saham keempat terbesar Han Mo selain Mo Jun, Mo Qi dan Mo Keur. Kini Yeu sudah menjadi sultan. Menurut nilainya, dalam jumlah hal pendapatan Han Mo bisa mencapai angka 100 miliar. Jadi 10% yang Yeu dapatkan setara dengan 10 miliar. Selain itu sebelumnya Yeu juga sudah bermaksud untuk membayar hutangnya kepada Jiwang Chuan sebesar 200 juta. Namun dia menolaknya dengan alasan Yeu sudah menyelamatkan hidup Timogong. Dan alasan lain yang membuat ketua Ji menolak pembayaran utang tersebut, itu dikarenakan anggaran yang diterima Timogong sudah meningkat. Jadi si ketua sudah tidak membutuhkan lagi uang yang dipinjamkan Yeu untuk dia kembalikan. Kita kembali ke Yeu. Menurut Weiss, meskipun uang sudah bukan lagi masalah, tapi sekarang Yeu membutuhkan beberapa material serta blueprint yang masih kurang untuk proses pembangunan. Dan bagi Yeu, nampaknya itu takkan terlalu sulit untuk bisa ia dapatkan, karena Han Mo sudah mengambil sumber daya Huang Zheng dan Tian Chuang. Dan Yeu hanya perlu meminta Pak Tua Lais untuk mendapatkan beberapa blueprint yang ia butuhkan. Dan jika semuanya sudah didapatkan, Yeu juga akan mengirimkan para pasukan android untuk memulai proses pembangunan di dungeon surgawi yang hilang. Para android pun nampak terlihat sangat bersemangat atas perintah yang diberikan oleh masternya ini. Selain itu, dengan mengirim mereka ke dalam dungeon, Yeu juga tidak perlu khawatir lagi dengan keberadaan mereka yang sangat mencolok. Persiapan kastil impian pun akhirnya hampir selesai. Dan selanjutnya adalah menambah kekuatan pribadi. Di sini Yeu bertanya kepada sistem, dengan poin XP yang sudah ia kumpulkan sejauh ini, berapakah level yang bisa ditingkatkan ke level Ling Raja Qian? Setelah selesai menghitung, sistem memberitahukan bahwa total poin XP yang Yeu miliki sebanyak 160 juta poin. Dan leveling dari akun Raja Qian dapat ditingkatkan ke level 200 dari level 130, di mana peningkatan 70 level ke level 200 ini masih dirasa sangat kurang cukup bagi Yeu, setelah dirinya melihat penampakan dari sosok berlevel 300 sebelumnya. Dalam hal ini, Yeu bisa saja meningkatkan keahlian dari Twin Mage dan Shadow King untuk mengabaikan level, tapi itu akan sangat mahal. Di sisi lain, Yeu juga tidak bisa menaruh harapan penuh dari kedua akun imbanya ini, jadi ia harus mencari solusi lain untuk meningkatkan kekuatannya. Dan kemudian, Yeu pun bertanya lagi kepada sistem tentang berapakah batasan level tertinggi akun Raja Qian di level mentoknya. Sistem pun menjawab, level maksimalnya adalah triple 9, di mana level tersebut bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan level 5S yang pernah dicapai oleh 5 pahlawan terdahulu. Dan dari sinilah Yeu akan menentukan dua jalan sebagai tujuan utamanya, yakni melatih akun Raja Qian dan melakukan yang terbaik untuk menaikkan levelnya menjadi level triple 9, dan kemudian membuka akun baru untuk membuat variasi dari metode serangan lainnya. Tapi permasalahannya adalah bagaimanakah caranya menghasilkan poin XP yang besar. Apalagi semakin tinggi levelnya, poin XP yang ia dapatkan juga semakin rendah. Dan sepertinya dalam hal ini Yeu harus melakukan raid di dungeon liar tingkat tinggi di hutan belantara. Dan ia bisa menemukan titik dungeon jenis ini melalui peta harta Mue yang diberikan oleh Pak Kepala Sekolah sebelumnya.
Peta yang sebelumnya terlihat biasa-biasa saja bagi Yeo kini menjadi sangat bermanfaat baginya. Dan setelah urusannya selesai, Yeo pun akan segera berangkat untuk menjelajahi dungeon liar tingkat tinggi demi memperkuat dirinya. Tak lama setelahnya, Pak Kepala Sekolah melakukan panggilan kepada Yeo, di mana si Pak Kepala Sekolah menyuruh sang MC untuk datang ke sekolahnya esok pagi karena ada suatu hal yang ingin ia bicarakan secara langsung, dan Yeo pun menyetujuinya. Di sisi lain masih tersisa 6 hari dan 2 jam sampai Yeo kembali ditarik secara paksa ke dalam dungeon dunia Shadow King. Keesokan harinya di sekolah, nampak terlihat Yeo yang baru saja tiba langsung disambut dengan heboh oleh para murid setelah mereka melihat pahlawan yang telah menyelamatkan sekolah dan bahkan seluruh zona aman. Tapi Yeo malah merasa risih dengan sikap mereka yang terlalu berlebihan kepadanya. Hingga akhirnya tibalah Yeo ke tempat di mana Pak Kepala Sekolah berada, dan kemudian ia pun bertanya apakah Yeo sempat berpikir untuk meninggalkan zona aman barat daya dan pergi keluar. Pertanyaan Pak Kepala Sekolah lantas membuat Yeo kaget. Sebenarnya apa yang Pak Tua ini maksud? Dan kemudian ia pun memperjelas. Setelah melihat kekuatan Yeo yang luar biasa membuat Pak Tua ini semakin yakin apabila Yeo tidak boleh terus-terusan berada di zona aman ini. Bagi seorang pemuda yang kuat sepertinya, tempat ini hanya akan menjadi sebuah penjara yang membuat Yeo kehilangan kesempatan untuk bisa mencapai level yang lebih tinggi. Yeo, hanya tantangan yang lebih beratlah yang akan memberikan kekuatan yang penuh untuk mengembangkan potensimu. Kau harus melambung lebih tinggi, melihat langit yang luas, ucap Pak Kepala Sekolah dengan penuh semangat. Karena kita harus belajar untuk bersiap-siap menghadapi mara bahaya di masa depan, lanjut Kepala Sekolah yang sudah ngos-ngosan. Perkataan Pak Kepala Sekolah juga satu arah dengan rencana Yeo yang memang berniat untuk menjelajahi dungeon di luar hutan belantara untuk menjadi lebih kuat sesuai dengan peta hutan belantara Mue yang diberikan oleh Kepala Sekolah. Itu sangat bagus. Tapi pernahkah kau berpikir setelah menjadi yang terkuat apa yang akan kau perbuat selanjutnya? Sedangkan alasan Yeo menjadi yang terkuat itu semata-mata hanya untuk melindungi keluarga serta orang-orang terdekatnya. Untuk kedepannya dia sendiri pun belum pernah berpikiran sejauh itu. Oleh karena itulah, Yeo, apakah kau mau membangun ulang dunia ini? Hah? Maksudnya? Meskipun kenyataan mengenai pembangunan dunia dari awal ini terdengar sangat tidak masuk akal, tapi Pak Kepala Sekolah sudah melihat kemungkinan bahwa ini bisa dilakukan. Dan kemudian ia pun mengeluarkan potongan black slate yang serupa seperti yang dikumpulkan oleh tim Mogong di dungeon kuil surgawi. Tapi benda tersebut ditemukan oleh Mue di sebuah reruntuhan. Dan dikatakan pula, setelah Mue menyentuh potongan black slate ini terjadi sesuatu yang luar biasa, dan itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, di mana Mue merasa seakan-akan tubuhnya ditarik keluar untuk melakukan perjalanan ke berbagai dunia yang berbeda secara terus-menerus. Tapi efek dari potongan black slate ini dengan cepat menghilang. Dan setelahnya, entah berapa kali pun ia mencoba, keajaiban yang Mue rasakan tidak bisa diulang kembali. Dan itulah mengapa tidak ada satupun orang yang mau mempercayai ceritanya sama sekali selain Pak Kepala Sekolah ini. Tapi Mue meyakini bahwa era Earth Old Age ini hanyalah satu dari sekian banyaknya akhir dunia yang tragis dari banyaknya tragedi di dunia paralel lain di bumi. Namun selama kondisi tertentu bisa terpenuhi, akhir dari tragedi ini dapat diubah. Setelah Mue menyerahkan potongan dan peta tersebut kepada Pak Kepala Sekolah, ia memutuskan untuk pergi dari zona aman ke hutan belantara dengan tujuan untuk membangun ulang dunia. Meskipun ia hanya melihat setitik kemungkinan. Sejak saat itulah Mue menghilang tanpa mengetahui apakah orang itu masih hidup ataukah telah wafat. Pak Kepala Sekolah juga sangat ingin menjelajahi hutan belantara seperti sohibnya Mue, tapi itu tidak bisa karena umurnya sudah tidak muda seperti dulu. Yeo pun sempat kagum setelah mendengar kisah dari keberanian Mue dan tujuan besarnya. Selain itu, ia juga bermaksud untuk mencari tahu tentang potongan black slate yang juga dikumpulkan oleh tim Mogong demi menemukan kebenaran di balik dunia yang ia tempati. Dan jika dibandingkan dengan Mue, Pak Kepala Sekolah percaya apabila Yeo yang masih muda dan strong ini dapat mewarisi kehendak Mue dan menemukan sebuah jalan yang tidak pernah Mue sendiri temukan. Oh, maaf Pak, sepertinya Bapak terlalu berlebihan menilai diriku, ungkap Yeo sambil mengatakan bahwa saat ini ia masih belum cukup kuat untuk melakukan hal sebesar itu. Prioritas utama yang ia punya saat ini hanya ingin tumbuh menjadi kuat untuk membuat hidup keluarganya lebih baik dan lebih aman. Itu dulu yang mesti ia selesaikan. Tapi jika suatu ketika Yeo sudah merasa apabila dirinya telah cukup kuat, di masa depan ia pun bersedia untuk mewarisi keinginan Mue.
Pak Kepala Sekolah pun mengapresiasi dan merasa sangat senang dengan keputusan yang dipilih oleh sang MC, yang meskipun telah begitu strong namun tetap rendah diri dan tidak melupakan tujuan awalnya. Dan kemudian Yehu pun pergi dan pamit kepada Pak Kepala Sekolah setelah melakukan obrolan yang panjang. Di arah kepulangannya, Pak Kepala Sekolah berpikir jika Yehu sudah matang, pasti dirinya akan membawa perubahan besar pada dunia ini. Tak lama setelahnya, Pak Lais juga menghubunginya dan menyuruh Yehu untuk segera datang ke ruang penelitiannya, karena dirinya sudah menemukan banyak blueprint yang bagus yang ia temukan di markas Tianchuang dan Huangzheng. Dan kemudian kita akan langsung dialihkan ke pusat penelitian Pak Kepala Teknisi bekerja. Yehu yang baru saja tiba langsung disambut dengan hormat oleh para anggota teknisi yang memanggilnya dengan sebutan Master. Dan kemudian tak lama setelahnya Yehu pun tiba di ruangan Pak Lais, tempat di mana Pak Tua ini menyimpan berbagai blueprint yang sudah ia dapatkan dari grup sebelah. Yehu pun langsung menyuruh Wes untuk mencari blueprint yang ia butuhkan guna membangun kastil benteng impiannya. Wes juga mempunyai firasat apabila blueprint yang dibutuhkan ada di tempat tersebut. Di sisi lain, Pak Lais merasa sangat penasaran sebenarnya apa yang Yehu ingin lakukan setelah ia meminta blueprint tingkat tinggi ini kepadanya. Ya, dan karena si Pak Teknisi adalah orang yang dapat dipercaya, maka takkan ada salahnya untuk memberitahu tujuan Yehu saat ini. Dan Yehu pun langsung membeberkan niatnya kepada si Pak Tua. Oh, pantas saja kamu sangat bersikeras untuk mendapatkan kunci dungeon sebelumnya. Ternyata itu digunakan sebagai tempat untuk membangun kastil impianmu. Itu sungguh luar biasa, ungkap Pak Lais yang juga menawarkan bantuannya kepada Yehu. Meskipun keahliannya masih jauh dari Yehu, tapi dengan pengalaman selama puluhan tahun di bidang ini, ia yakin jika kemampuannya akan cukup berguna. Sementara itu Wes yang sebelumnya mencari akhirnya telah menemukan blueprint yang dibutuhkan. Jadi yang masih Yehu butuhkan hanya tinggal sumber dayanya saja. Dalam hal ini Pak Teknisi lah yang akan melakukan tugasnya. Pak Lais pun juga sempat menyarankan beberapa hal kepada Yehu agar ia bisa membangun istana yang bisa diperluas di masa depan. Ya, sepertinya inilah waktunya untuk kembali bertemu dengan Jiabao. Dan kita akan langsung dibawa ke aula baru istana dari dungeon surgawi yang hilang, di mana kuil Zerg ini juga sudah mengalami sedikit renovasi dan nampak terlihat lebih indah dipandang dari sebelumnya. Terlihat pula Jiabao yang sedang duduk di singgasana sebagai raja baru dan ibunda ratu di sebelahnya, serta para pengikut setia Jiabao yang sedang berlutut di hadapan sang raja. Namun di antara para pengikut setianya ada juga sebuah faksi yang menentang sang raja, dan itu dipimpin oleh seorang Zerg bernama Von Knutz, di mana dirinya menentang sang raja yang sudah menyetujui apabila seorang manusia bernama Yehu bermaksud untuk mendirikan sebuah istana atau benteng di sekitar wilayah mereka. Makhluk ini juga tidak mau tahu, meskipun ia sendiri tahu apabila Yehu adalah orang yang telah menyelamatkan kerajaannya. Ia tetap bersikeras untuk menentang pembangunan di wilayah mereka. Selain itu, Von Knut juga merupakan seorang bangsawan yang sebelumnya diasingkan dan muncul kembali setelah Jiabao menjadi raja. Ia tidak tahu apa-apa mengenai kontribusi yang Yehu lakukan sebab ia tidak melihat perangnya secara langsung. Kelakuan makhluk ini juga makin membuat suasana semakin keruh. Sambil memasang wajah serius, Jiabao pun mengatakan apabila Yehu lah yang mestinya menjadi raja di sana. Jadi ia takkan menghentikan apapun yang akan Yehu lakukan di dalam wilayah kerajaan Zerg tersebut. Di saat itu pula secara tiba-tiba muncul sebuah portal di tengah-tengah ruangan. Apakah kalian sedang mengadakan pertemuan? Maaf jika aku mengganggu acara kalian, ucap Yehu yang membawa rombongan pasukan android dan juga Pak Teknisi ke dalam dungeon. Manusia itu, apakah itu Yehu yang sudah mengalahkan Dewa Zerg kuno? Pikir Knutz yang langsung berkeringat dingin merasakan aura penindasan yang terpancarkan dari sang MC. Nampaknya situasi ini takkan bagus untuknya. Para pengikut Jiabao pun langsung menyambut kedatangan pahlawan mereka dengan hangat. Begitu pula Jiabao yang sudah kangen berat dengan sosok Yehu, yang dengan kemunculannya artinya ia sudah berhasil mendapatkan kunci dungeon serta berniat untuk memulai tahap pembangunan benteng kastil di sana. Oh iya Jiabao, BTW, kenapa kamu berubah ke bentuk kecilmu? Tanya Yehu.
Dan itu dikarenakan sang raja baru sekarang sudah bisa berubah-ubah bentuk dengan bebas. Selain itu, selama ia berada di bentuk tubuh kecilnya, Jiabao juga bisa dengan cepat meningkatkan kekuatan sihirnya dan mengurangi konsumsi energi sihir. Dengan kata lain, hal tersebut merupakan bentuk latihan yang paling efektif untuk meningkatkan kekuatannya. Jiabao juga menjelaskan sebagai raja baru ia masih belum memiliki kepercayaan penuh dari semua Zerg yang tinggal di sana. Ada pula beberapa bangsawan yang diasingkan sebelumnya yang menentang niatan Yeu untuk membangun kastilnya. Mendengar ucapan Jiabao, para pasukan android pun lantas beralih ke mode pertarungan. Siapa yang sudah berani-beraninya menghalangi rencana masterku? Berani-beraninya menghalangi pahlawanmu dan tidak sopan kepada masterku, ucap para android. Kelakuan mereka juga sontak membuat para Zerg merasa ngeri serta membuat situasi semakin mencekam. Tapi Yeu langsung menghentikan aksi para android sebelum mereka menghancurkan tempat tersebut dengan menyuruh mereka untuk diam sebab tidak ada yang namanya musuh di sana. Sedangkan Jiabao sangat terkesima. Ia juga sempat salah paham dan berpikir bahwa panutannya ini sudah membuat pasukan haremnya sendiri. Dan kemudian Yeu pun menjelaskan kepada para Zerg bahwa niatnya untuk membangun kastil di wilayah mereka itu semua semata-mata hanya untuk tempat tinggal keluarga-keluarganya dan tidak ada niatan buruk lainnya. Dengan niatan tersebut, banyak dari para Zerg yang akan mendukung dan bahkan bersedia untuk membantu Yeu dalam menjalankan rencana pembangunannya. Tapi ada pula yang tidak mempercayainya seperti Von Knut yang menganggap jika Yeu mempunyai motif tersembunyi dan berniat untuk menguasai wilayah para Zerg. Dia itu seperti Oswald kedua, ucapnya. Tapi Raja mulai kesal karena Knut selalu membantahnya. Kaulah yang akan menjadi Oswald kedua, kata Jiabao. Dan karena tingkahnya yang begitu mengesalkan, Jiabao langsung mengutus 2 orang penjaga untuk melempar orang tersebut keluar dari ruangannya. Tapi hal tersebut takkan mengurungkan niatnya yang bermaksud untuk menggulingkan Jiabao dari tahta agar dirinya bisa naik dan menjadi seorang raja. Dengan kepergian Knut, si kambing hitam, kini sudah tidak ada lagi yang berani menentang rencana pembangunan yang akan segera dilakukan. Suara Jiabao yang terdengar lantang juga menunjukkan bahwa dirinya sudah pantas menjadi seorang raja. Dan tanpa basa-basi, Pak Lais pun langsung memberi saran kepada Yeu untuk sesegera mungkin memulai proses pembangunannya. Sedangkan lokasi yang sangat dirasa cocok adalah tepat di atas kuil surgawi di atas jantung Zerg. Selain memiliki sumber daya energi yang melimpah, ia juga bisa melindungi jantung Zerg dengan lebih baik. Dan kemudian, kita akan langsung dikirim ke reruntuhan surgawi yang hilang. Sekumpulan drone pun diturunkan dan merekalah yang akan menjadi kuproy dalam proses pembangunan ini. Dengan menggunakan teknologi pencetak ruang drone dari dungeon sebelumnya, ini dirasa sangat lebih efisien daripada harus mengerahkan robot-robot kuproy biasa. Sedangkan tujuan awal dari pembangunan benteng kastil ini adalah untuk membangun rangka utama yang kokoh sebagai fondasi utamanya. Ini akan menjadi bagian yang sangat penting, serta memerlukan sumber daya, waktu, dan dana yang tidak sedikit. Metode yang digunakan manusia juga membuat Jiabao takjub bila dibandingkan dengan metode canggih yang ia lihat di depannya. Metode konstruksi para Zerg yang dilakukan secara manual benar-benar jauh tertinggal. Pak Lais yang melihat bahwasannya benteng kastil yang Yeu buat berfokus dengan sistem pembangunan senjata pertahanan pun bertanya-tanya tentang hal ini. Bukankah tidak ada masalah di dunia ini? Sebenarnya apa tujuannya? Yeu pun menjelaskan apabila sistem pertahanan yang ia buat bukanlah untuk menghalau para Zerg dari dunia dungeon ini, tapi sebaliknya itu dipersiapkan untuk kemungkinan munculnya sergapan invasi dari dunia dimensi lain. Setelah melihat adanya Sword Saint yang menyerang ke dunia ini, maka akan ada kemungkinan besar dengan munculnya spesies-spesies lain yang bisa menyeberang ke dunia tersebut. Setelah mendengarkan kata-kata Pak Kepala Sekolah, Yeu juga mendapatkan pemahaman baru mengenai era Earth Old Age. Ini merupakan era yang sangat kacau, di mana dimensi-dimensi dari luar bumi dan dimensi paralel saling berbenturan. Kekacauan yang terjadi akan terus meningkat seiring waktu. Bahkan setelah menaklukkan semua dungeon dan membunuh semua monster di bumi, kekacauan ini takkan berakhir begitu saja, karena itu akan kembali muncul seiring dengan berjalannya waktu. Sementara itu, setelah menyelesaikan perhitungannya menurut Weiss untuk membangun fondasi dan rangka utama ini akan menelan biaya sebanyak 1,5 miliar dan akan memakan waktu sekitar 30 hari. Itu baru tahap awal pembangunan saja. Sedangkan tahap keduanya adalah membangun berbagai macam fasilitas, tapi itu tidak bisa dilakukan karena dana yang dibutuhkan sudah tidak mencukupi. Oke,
Kalau masalah itu sih bisa diatasi nanti. Proses pembangunan juga akan memakan waktu dan tidak sekali jadi. Jadi Yeo hanya perlu menikmatinya dan membangunnya secara bertahap. Di saat itu pula Pak Tuali melakukan panggilan kepada Yeo. Ia memberitahunya bahwa telah terjadi suatu hal yang buruk, di mana Pak Tuali saat ini dipaksa oleh Ling Yuan dan pasukannya untuk pergi ke dalam hutan belantara, dan tujuannya untuk menemukan orang yang sudah menghilang selama 30 tahun. Dan itu adalah pemimpin sebenarnya dari grup Huang Zheng terdahulu. Apa? Yeo pun langsung kaget seusai mendengarnya. Ia tidak pernah menyangka apabila Huang Zheng masih mempunyai orang nomor satu lagi, dan ini belum pernah didengar olehnya. Yeo juga lanjut bertanya tentang Ling Yuan yang masih berada di bawah kendalinya. Padahal ia sudah menyuruhnya untuk stay di rumah saja, tetapi mengapa ia masih bisa pergi ke hutan belantara? Pak Tuali pun kemudian menjelaskan apabila Ling Yuan telah menggunakan potion mati suri di dalam operasinya untuk membuat dirinya tak sadarkan diri dalam beberapa waktu. Jadi perintah Yeo saat ini tidak berpengaruh kepadanya. Namun untuk menghilangkan kendali racun yang tertanam di dalam tubuh Ling Yuan takkan semudah itu. Oleh karena itulah, wanita ini terus-menerus mengganti darahnya dengan yang baru yang dilakukan secara berkala. Walaupun Ling Yuan tidak bisa menghilangkan kendali secara menyeluruh, tapi dengan menggunakan metode ini dia setidaknya bisa mengurangi efek kendali Yeo sebanyak 30%. Tidak disangka ia akan melakukan hal segila itu kepada tubuhnya sendiri. Sial, aku terlalu meremehkan wanita ini, pikir Yeo. Tak lama setelahnya Pak Tuali langsung dipanggil oleh armada Huang Zheng yang akan kembali melanjutkan perjalanannya. Pak Tuali yang menelpon secara diam-diam akhirnya memutuskan telepon tersebut agar perbuatannya tidak terbaca oleh lawan. Selesai mengakhiri teleponnya, Yeo sadar bahwa ini semua terjadi karena keteledorannya yang tidak sesegera mungkin membunuh Ling Yuan. Ya, karena sudah terjadi, mau bagaimana lagi? Dan untuk mengetahui info lebih lanjut tentang tetua Huang Zheng yang satu ini, Yeo akan menanyakannya kepada Nona Mo Keer nanti. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Di saat itu pula Nona Mo juga menelpon Yeo. Di sini Nona Mo menghubungi Yeo untuk mengajaknya dinner berdua saja. Yeo pun langsung menyetujuinya dan keduanya pun berjanji untuk bertemu di sebuah hotel. Dan kita akan dibawa menuju sebuah hotel mewah yang menjadi lokasi yang dipilih Nona Mo untuk dinner dengan Yeo. Setibanya di sana, Yeo langsung disambut di sepanjang lorong oleh para pelayan hotel. Itu membuat sang MC merasa gugup. Apalagi hotel tersebut terlihat sangat mewah. Ini pertama kali bagi Yeo datang ke tempat mewah semacam ini. Ia juga diarahkan oleh seorang pelayan untuk pergi ke ruangan tempat di mana Nona Mo berada. Oke, tapi kok ada yang aneh ya? Kemana para tamu lain? Kok nggak ada satu orang pun di sini? Ungkap Yeo. Oh, tentu saja, karena aku sudah menyewa seluruh tempat ini, jawab Nona Mo yang tiba-tiba membuka pintu dan menyambut MC kita dengan setelan terbarunya. Yeo langsung dibuat kaget oleh si Nona, bukan karena pakaian terbarunya, tapi dikarenakan si Nona yang sudah menyewa seluruh hotel ini pasti biayanya akan sangat mahal, apalagi cuma buat numpang makan malam saja. Sebagai seorang sultan, bagaimana bisa kau kaget hanya untuk melihat uang kecil yang aku keluarkan? Ucap Nona Mo yang juga mengatakan di masa depan saham Yeo pasti akan meningkat berkali-kali lipat. Tapi tetap saja Yeo masih belum terbiasa dengan kehidupan orang-orang kaya seperti ini. Hingga akhirnya tibalah keduanya di sebuah table yang mewah dengan makanan-makanan yang sudah disajikan di atasnya. Ini semua si Nona Mo berikan untuk membayar semua yang telah Yeo lakukan kepadanya pada saat perang dengan Huang Zheng. Ini sangat enak, Nona. Diikuti dengan si Nona yang bertanya kepada Yeo dengan wajah yang mulai memenor. Setelah ia mencapai puncak dalam hal kemampuan, keuangan, serta sumber daya, apakah yang akan Yeo lakukan selanjutnya? Yeo yang langsung peka dengan maksud Nona Mo lantas menjawab bahwa dia masih punya adik kecil dan dirasa masih terlalu dini untuk memikirkan hal-hal semacam ini. Apalagi dirinya baru saja melihat monster level 300. Jadi perjalanannya masih akan sangat panjang. Ya, mungkin inilah alasannya mengapa Yeo bisa tumbuh menjadi kuat. Apakah cinta cuma hal kekanak-kanakan baginya? Ya, kalau gitu aku cuma harus memperhatikannya diam-diam dari belakang dan terus mendukungnya. Hanya itulah yang bisa aku lakukan, pikir si Nona. Oh iya,
Ngomong-ngomong, apakah kamu kenal dengan pemimpin Huang Zheng terdahulu? Sambil Yeo mengatakan jika Ling Yuan saat ini tengah pergi ke hutan belantara untuk mencari orang tersebut. Jadi ia membutuhkan info lebih lanjut terkait dengan orang yang satu ini. Hingga akhirnya didapati, pemimpin Huang Zheng sebelumnya bernama Huang Zhen. Dia merupakan seorang ahli bela diri yang juga berasal dari generasi terdahulu dan juga ayah kandung Fu Sheng dan Fu De yang sudah tewas sebelumnya. Meskipun grup Huang Zheng sendiri didirikan olehnya dengan keahlian tinju dan kungfunya, namun ia sering terobsesi dengan peningkatan kekuatan dan kerap kali pergi menjelajahi dungeon seorang diri saja. Sampai akhirnya sejak 30 tahun yang lalu dia meninggalkan harta maupun kekuasaannya dan pergi ke hutan belantara seorang diri hingga akhirnya pria tersebut pun menghilang. Tapi menurut Nonamu, Ling Yuan tidak dapat menemukannya karena dalam 10 tahun pertama hilangnya Huang Zhen masih terdapat beberapa kabar yang beredar mengenai orang ini. Dan 20 tahun setelahnya Huang Zhen benar-benar hilang dan lenyap bagaikan ditelan bumi. Apalagi Ling Yuan hanyalah orang baru yang menjadi kekuatan utama Huang Zheng dalam 5 tahun terakhir. Jadi hubungan Ling Yuan dan Huang Zheng masih belum diketahui sepenuhnya. Yeo yang mengetahui apabila Ling Yuan adalah wanita yang berbahaya, menyadari bahwasannya ia pasti sudah mempersiapkan sesuatu dalam hal ini. Sambil ia lanjut bertanya kepada Nonamo berapakah level Huang Zhen ketika dia menghilang. Ya, kira-kira itu level 100. Oh, level 100? Seorang ahli bela diri yang sudah menghilang selama 30 tahun. Jika ia masih hidup, berapakah level yang ia capai saat ini? Menurut beberapa analisa yang ia simpulkan secara cepat, mungkin saat ini orang tersebut telah berada di level 200-an. Sekarang akun Shadow King dan Twin Mage sedang tidak bisa digunakan, sedangkan akun Raja Qian hanya mampu melawan seseorang dengan perbedaan 30 level di atasnya. Dan dengan kata lain, setidaknya Yeo mesti meningkatkan akun tersebut ke level 180 untuk bisa mengalahkan Huang Zhen. Jadi, langkah selanjutnya adalah meningkatkan akun Raja Qian dan menggunakan sisa dari poin XP-nya untuk membuka akun baru demi menambahkan beberapa metode bertarung yang lain. Makan malam di antara keduanya pun terus berlanjut dengan beberapa obrolan yang tidak perlu saya ceritakan. Kita akan beralih ke ruang sistem Yeo. Kita juga akan kembali diperlihatkan dengan komet yang sudah lama tidak terlihat. Akun Shadow King dan Twin Mage sedang tidak aktif. Sedangkan progres dari quest utama Shadow King baru 10% dan masih tersisa 4 hari lagi sebelum Yeo ditarik paksa ke dunia Shadow King. Namun di sini Yeo sudah menentukan maksud dari tujuan kedatangannya. Pertama, ia menyuruh sistem untuk meningkatkan level Ling dari akun Raja Qian ke level 180 yang akan memakan biaya sebesar 110 juta poin XP. Dengan meningkatnya level, akun Raja Qian juga membuka mode terbarunya, yakni Shadow Flame Emperor. Ini adalah mode ketika Raja Qian benar-benar jatuh ke dalam lubang dari sisi gelapnya. Api yang terlepaskan dari mode ini akan jauh lebih pekat dan lebih gelap dari sebelumnya. Itu terdengar sangat hebat. Dan selanjutnya, Yeo membuka 2 gelar dari akun mouse-nya dan dia menggunakan 20 juta poin untuk membuka gelar Master of Forge dan Master of Enchantment. Dan dijelaskan oleh Weiss apabila Master of Forge atau Master Penempa merupakan sebuah keterampilan untuk membuat senjata ataupun equipment lainnya. Yeo juga bisa membuat senjata dengan level yang bahkan lebih tinggi dari levelnya yang sekarang. Sedangkan Master of Enchantment ini memungkinkan bagi Yeo untuk menambahkan kemampuan senjata ataupun equipment, mengabaikan batasan level, serta memiliki tingkat keberhasilan 100%. Kedua gelar ini akan sangat mantul dan saling bersinergi yang akan membuat Yeo menjadi seorang blacksmith yang handal. Yeo juga akan meningkatkan efisiensi akun Deadman yang tertaut dengan akun mouse-nya. Meskipun akun ini kuat, namun dalam penggunaannya itu memiliki batas waktu dan efek samping. Jadi di sini Yeo berniat untuk menghilangkan kedua efek tersebut dengan bantuan sistem. Namun menurut sistem batasan waktu itu bisa dihilangkan, tapi efek samping setelah penggunaan tidak bisa dihilangkan. Dan akhirnya Yeo melanjutkannya untuk dapat menghilangkan batasan waktu dari akun Deadman, sedangkan efek sampingnya biar dia yang tanggung sendiri nantinya. Dan kemudian batas waktu dari penggunaan akun Deadman telah dihapuskan. Tetapi jika Yeo menggunakan akun ini terlalu lama, Yeo akan jatuh ke dalam kegilaan yang lebih parah. Dan yang terakhir, dengan sisa poin XP yang ia miliki, Yeo juga membuka sebuah akun baru dan itu adalah Pilot Xiaomuhui.
Dikatakan bahwa ia adalah pilot antariksa terbaik di seluruh jagat. Ketika dunia diserang oleh pasukan alien, dia mengendarai pesawat tempurnya untuk melawan seluruh armada alien sendirian. Hingga akhirnya ia pun binasa bersama para musuh demi melindungi planetnya. Tidak seperti sebelumnya, akun-akun penjahat ini merupakan sebuah akun pahlawan. Menurut West, jika Yeo mengendalikan sebuah mecha, akun Moss dengan Master Engineeringnya hanya bisa menggunakan 100% dari kemampuan mecha tersebut. Tapi jika ia menggunakan pilot Xiaomuhui, Yeo bisa menggunakan kemampuan mecha tersebut sampai melampaui batasnya dan diperkirakan kekuatannya akan meningkat sebanyak 300%. Dengan kata lain, itu akan meningkat sebanyak 3 kali lipat. Meskipun bukan termasuk kekuatan instan, tapi akun ini akan sangat berguna bagi Yeo yang suka menggunakan mecha di dalam pertempurannya. Dan akhirnya, poin XP pun sudah habis dan kekuatan tempur Yeo sudah berhasil di-upgrade. Dan langkah selanjutnya akan sangat penting, dan dalam rencananya kali ini akhirnya Comet akan beraksi, sebab ia akan diberikan peranan yang penting oleh sang MC. Dan kemudian, kita akan pergi ke bak mandi Yin Huan, dan nampak terlihat wanita ini sedang berendam melamun di dalam bathtubnya. Di saat itu pula Yeo menghubunginya. Yin Huan pun agak panik dengan panggilan Yeo yang secara mendadak. Saking kagetnya ia pun lantas berdiri dari bathtubnya. Namun sayangnya lekuk tubuh montoknya terhalau oleh kabut-kabut air hangat yang menutupi pandangan kita. Sedangkan alasan mengapa Yeo menghubunginya itu dikarenakan ia mengajak Yin Huan menjalankan sebuah raid esok hari. Karena Yin Huan tidak ikut ke dalam dungeon kuil surgawi yang hilang sebelumnya, ia pun sudah ketinggalan level dengan tim mogong yang lainnya. Jadi raid kali ini akan sangat oke untuk mengejar level ketertinggalannya. Mendengar hal tersebut, ia pun sangat senang dan pastinya takkan menolak ajakan dari sang MC. Keesokan paginya, di atap tempat tinggal Yeo nampak terlihat Yeo bersama dengan Tian Tian dan Lo Feng yang juga akan ikut ke dalam raid kali ini. Sedangkan dungeon yang akan mereka masuki merupakan jenis field dungeon yang kuncinya Yeo dapatkan sebelumnya. Jadi dia bisa membuka portalnya dimanapun dirinya berada. Jadi tunggu apa lagi? Ayo kita pergi secepatnya, bos. Tunggu sebentar, kita harus menunggu satu orang lagi. Dan tepat setelahnya, muncullah sebuah jet milik Hanmo yang berhenti tepat di atas mereka. Dan dari jet tempur tersebut lompatlah satu orang lagi yang akan ikut dalam raid kali ini. Dan itu adalah Yin Huan. Kupikir hanya kita berdua saja. Sayang sekali aku terlalu berharap, ucap Yin Huan di dalam hatinya. Huan Hao yang berada di dalam jet pun mengatakan untuk menitipkan Yin Huan kepada Yeo. Tapi jangan sampai lecet, oke? Wah, tidak disangka bos akan jatuh ke dalam pelukan kecantikan mogong. Terus gimana dengan Nonamo dan Kiki? Lo Feng dan Tian Tian malah bergosip di belakang Yeo. Tentu saja Yeo mendengarnya. Sialan, kenapa malah jadi begini situasinya? Dan tanpa basa-basi setelah portal diaktifkan, keempat-empatnya pun masuk ke dalamnya. Dungeon ini bernama One Erosion dan merupakan sebuah dungeon khusus dengan syarat level 1-100 untuk dapat memasukinya. Dungeon ini juga terlihat nampak seperti sebuah arena dan dijelaskanlah apabila mereka akan menghadapi tantangan mode Great Rift dengan total 100 lantai. Dan monster-monster elit tinggi akan muncul setiap 10 lantai yang menuju ke bawah permukaan. Mereka hanya perlu menghabisi monster-monster yang muncul dari tiap lantainya dan untuk membuka portal untuk pergi ke lantai bawah. Sedangkan hadiahnya sendiri akan diberikan di akhir game yang akan ditentukan berdasarkan waktu yang diakumulasikan dari tiap level yang diselesaikan. Dan itu adalah peti harta yang menyimpan berbagai macam equipment, poin XP maupun uang di dalamnya. Dan apabila mereka kalah di tengah-tengah lantai, maka mereka akan kembali dikirimkan ke lantai 1. Dan kemudian tantangan pun dimulai. Di lantai 1 sendiri hanya terdapat monster ecek-ecek level 1 dan setiap turun lantai monster-monster tersebut akan naik 1 level setiap lantainya. Mereka juga harus berpacu dengan waktu agar mendapatkan hadiah yang bagus. Untuk menyelesaikan tantangan di awal, Lo Feng dan Tian Tian lah yang harus turun tangan untuk menyelesaikannya. Hingga akhirnya keduanya pun mencapai batas ketika dihadapkan oleh monster elite level 60 yang berada di lantai 60. Karena sudah tidak yakin untuk bisa mengalahkan monster tersebut secara cepat, akhirnya mulai dari sini Yin Huan yang akan mengambil alih untuk mengalahkan para monster dari setiap levelnya. Lo Feng dan Tian Tian juga meminta maaf karena keduanya sudah menghabiskan waktu terlalu banyak untuk menghadapi monster-monster di tiap lantainya kepada Yeo.
Tapi itu tidak mengapa bagi Yeo, sebab alasan mengapa Yeo membawa mereka itu semua demi meningkatkan pengalaman dalam berhadapan dengan para monster dalam waktu yang singkat. Masalah hadiah itu urusan belakangan. Yeo juga menyarankan kepada Yin Huan untuk menggunakan kekuatannya seefisien mungkin supaya pertarungannya bisa bertahan lama. Setelah mengserepet pet para monster di setiap lantainya, Yin Huan akhirnya kehabisan energi di lantai 90 setelah ia dibuat kewalahan ketika melawan 3 monster elit yang mempunyai kemampuan berbagi darah dalam satu tubuh yang harus memaksanya menggunakan jurus ultimate-nya. Dan alhasil, langkahnya pun harus terhenti di lantai 90. Sambil memegang tangannya, Yeo pun membangunkan Yin Huan yang sebelumnya jatuh tersungkur di lantai. Tidak apa-apa. Tidak usah memaksakan diri, dari sini biar aku yang akan mengurusnya, ungkap Yeo, yang membuat Lao Feng dan Tian Tian cie kepada kedua insan tersebut. Tanpa basa-basi, Yeo langsung mengaktifkan mode Shadow Flame dari Raja Qian. Bentuknya ini juga cukup mengerikan serta memberikan tekanan yang hebat. Di awal pertunjukannya, Yeo langsung membakar habis para monster di lantai 91. Ia membakar seisi lantai dan hanya membutuhkan 0, sekian detik saja untuk dapat menyelesaikan lantai tersebut. Serangan dari api kelamnya ini sangat brutal, di mana Yeo hanya memerlukan 1 detik saja untuk menyelesaikan setiap lantainya. Hingga akhirnya tibalah di boss level terakhir, dan itu adalah level 100 yang akan menjadi ending dari tantangan dungeon ini. Dasar manusia bodoh, berani-beraninya menyerang wilayahku, rasakanlah kematianmu. Si bos monster pun langsung wafat sebelum ia melancarkan serangannya. Diikuti dengan notifikasi yang muncul dan mengatakan apabila mereka telah menyelesaikan tantangannya dalam waktu 32,19 menit dan mendapatkan peringkat Triple S. Peringkat Triple S ini merupakan pencapaian tertinggi, sedangkan untuk hadiahnya mereka akan mendapatkan sebuah peti harta karun tingkat Diamond. Dan itu juga merupakan peti harta tingkat tinggi teratas. Dan tanpa basa-basi, kita akan langsung beranjak ke sesi pembukaan harta, dan isinya adalah... Di dalamnya berisikan 20 juta poin XP, 10 juta uang, Magic Crystal level 100 buah, Legendary Archmage Staff yang merupakan tongkat Archmage tingkat Legendary yang mempunyai tingkat sihir yang tinggi, Shield of Ajax yang mampu menangkal setengah damage dari jarak jauh dan resistensi yang tinggi dalam serangan jarak dekat, Sword of the Pure White Knight, sebuah rapier yang bisa meningkatkan damage terhadap undead dan ras iblis sebesar 30%, sebuah blueprint untuk mengenchant Sword of the Pure White Knight yang tadi, skill book Perception Key untuk merasakan lokasi kunci dungeon jenis bawah tanah, dan Black Slate potongan misterius, di mana equipment yang didapatkan sangat cocok untuk job dari Tian Tian, Lao Feng, dan Yin Huan. Rapier yang didapatkan Yin Huan efeknya juga dapat ditingkatkan oleh Yeo dengan arahan blueprint yang baru saja didapatkan, sebab ia sekarang sudah menjadi seorang blacksmith tingkat master. Dan kebetulan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk mengenchant rapier ini sudah Yeo dapatkan, yang beberapa diantaranya didrop oleh bos Kashiwa Akao sebelumnya. Dengan kemampuan terbarunya, Yeo pun langsung menggetok-getok rapier tersebut dengan palu Thor yang dia dapatkan dari Thor. Tak lama setelahnya, prosesi penggetokan pun telah selesai. Rapier yang sebelumnya bercahaya berubah menjadi pedang sihir. Rapier yang sebelumnya bercahaya berubah menjadi pedang sihir gelap, dan setelah memegangnya, Yin Huan seakan-akan merasakan kekuatan tak terbatas yang mengalir deras dari pedang yang kini digenggamnya. Pedang ini juga berfokus dengan penumpukan damage, dan mode transformasi physical Demon Yin Huan akan sangat cocok dengan pedang yang satu ini. Untuk bisa memasuki mode physical demon, Yin Huan sendiri harus mengonsumsi sebuah demon kristal tingkat legendaris. Terus, kalau kamu kehabisan stok gimana? Tanya Yeo. Dan menurut Yin Huan, karena demon kristal merupakan barang yang sangat langka dan mahal, tentu saja itu akan sangat sulit untuk didapatkan. Meskipun tidak mempunyai energi sihir di dalamnya, namun itu bisa menyimpan serta meningkatkan kekuatan sihir yang telah Yin Huan kumpulkan. Di sini Yeo sempat berpikir apakah dirinya bisa mengubah sebuah magic kristal biasa ke bentuk demon kristal, sebab jika itu bisa dilakukan maka Yin Huan bisa menghemat uangnya daripada harus membeli dengan harga yang mahal, mending buat sendiri.
Dan dari skill book yang Yeo dapatkan, ia juga mendapati apabila dungeon jenis lantai bawah seperti ini bukanlah satu-satunya yang ada di sini. Jika dilihat dari potongan Black Slate Proving Ground, maka masih terdapat 9 buah dungeon lagi yang serupa. Selain itu, dungeon khusus ini juga sama seperti sebuah game yang dapat dijalankan berulang-ulang. Jadi di sini Lao Feng meminta untuk melakukan permainan dari awal. Namun Yeo malah memberikan 2 buah pilihan kepada mereka. Yang pertama, membersihkan dungeon lagi. Tapi menurut Yeo, jika melakukan hal tersebut maka item dari peti harta karun pasti isinya tidak akan sebagus yang mereka dapatkan pertama kali. Kedua, menggunakan kesempatan ini untuk menyerap magic crystal level 100 untuk meningkatkan level mereka. Karena Yeo juga sudah terlalu banyak mempunyai magic crystal di gudang penyimpanannya. Lao Feng dan Tian Tan pun menyatakan apabila tingkat konversi dari penyerapan magic crystal mereka itu sangat rendah. Jadi, melakukan metode penyerapan hanya akan membuat mubazir magic crystal tersebut. Sedangkan Yin Huan ternyata memiliki tingkat konversi 95%. Tingkat penyerapan sebanyak itu membuktikan apabila Yin Huan adalah jenius berbakat. Dengan menggunakan metode penyerapan magic crystal, tentunya wanita ini bisa meningkatkan level dengan mudah. Tapi meskipun demikian, Yin Huan tidak menyukai metode seperti itu. Dirinya malah lebih suka menerobos level sambil mengumpulkan pengalaman dalam pertempuran yang sebenarnya. Yap, tanpa melalui rintangan dan bahaya, seseorang takkan bisa menghadapi era yang kejam seperti di dunia mereka. Dan karena itulah, akhirnya semuanya sepakat untuk kembali melanjutkan pembersihan dungeon. Di sore harinya, pembersihan dungeon pun sudah selesai dilakukan. Yeo dan kawan-kawan pun sudah keluar dari dungeon tersebut. Setelah melakukan raid selama 50 ronde seharian, itu terasa sangat melelahkan. Capeknya seakan-akan mau mati, sampai-sampai muntah pelangi. Meskipun telah mengalami banyak peningkatan level, tapi pembersihan tersebut benar-benar menguras tenaga mereka. Setelah menjalankan raid sebanyak 50 ronde, kunci dungeon pun langsung hancur dan tidak dapat digunakan kembali. Peti harta yang mereka buka selanjutnya juga hanya berisikan item-item sampah yang tidak berharga. Itu sama seperti yang Yeo katakan sebelumnya. Karena semua orang sudah bekerja keras hari ini, maka aku akan menyiapkan hidangan yang lezat untuk kalian, ucap si kucing yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Jadi, setelah mengirim Kiki dan yang lainnya keluar tembok, Yeo teringat dengan si kucing yang masih berada di dungeon. Jadi sekalian aja Yeo bawa. Dari apa yang si kucing sampaikan sebelumnya, Yin Huan pun tidak terima, karena dialah yang seharusnya memasak makanan untuk Yeo. Mana mungkin bisa seekor kucing sepertimu bisa memasak hidangan yang lezat, tuturnya. Karena sudah begini, maka keduanya pun akan bertanding untuk membuktikan masakan siapakah yang lebih maknyos. Dan kemudian, nampak terlihat dari bentukannya saja, masakan Yin Huan sudah sangat amburadul. Taunya itu adalah pertama kali wanita ini masak. Dan setelah Yin Huan merasakan masakan si kucing, kelezatan apa ini? Dan wanita tersebut pun malah meminta si kucing untuk menjadi gurunya dalam hal memasak. Momen-momen itu pun terasa sangat seru dan menyenangkan. Nampak terlihat gelak tawa yang tersirat dari wajah mereka. Tapi kesenangan mereka tidak bertahan dengan lama. Tiba-tiba saja si gendut melakukan panggilan kepada Yeo. Tapi kata-kata si gendut tidak terdengar begitu jelas dan komunikasinya putus-putus. Tapi terdapat beberapa kata yang terdengar bahwa saat ini tim Horizon sedang diserang. Panggilan si gendut lantas membuat Yeo panik, sebab masih terdapat keluarganya yang ia titipkan kepada tim Horizon. Ya, terlalu kuat. Dan kemudian koneksi pun terputus, dan itu membuat situasi semakin tidak kondusif. Pada awalnya Yeo berniat untuk menjemput keluarganya esok hari, tapi tanpa diduga kondisinya malah menjadi kacau seperti ini. Karena darahnya sudah mendidih, Yeo pun langsung mengaktifkan mode Raja Qian. Aura kemarahan bercampur rasa panik yang ia pancarkan juga menghempaskan barang-barang di sekelilingnya. Berikut dengan hidangan yang dibuat oleh si kucing. Di dalam benaknya hanya ada satu kalimat untuk situasi saat ini, yakni pergi secepat mungkin untuk menolong keluarganya serta tim Horizon di hutan belantara. Mengetahui apabila Yeo sedang naik pitam dan dirasa akan bertindak sembrono, Yin Huan pun memeluknya sambil mencoba untuk menenangkan sang MC. Karena situasi di hutan belantara itu sangat rumit dan juga berbahaya. Tanpa mengetahui seluk-beluk hutan belantara dan menyerang tanpa mengetahui siapa musuhnya, maka konsekuensinya pun akan sangat tinggi, tutur Yin Huan. Ucapan Yin Huan juga dibenarkan oleh Yeo.
di mana dirinya sekarang sudah jauh lebih tenang dari sebelumnya. Yeo juga meminta maaf kepada si kucing karena dia sudah menghempaskan makanan yang si kucing buat. Tapi itu tidak mengapa, jawab si kucing. Makanan bisa dibuat lagi nanti. Tapi Kiki hanya ada satu, jadi dia harus diselamatkan, tuturnya. Dari kata-kata si gendut sebelumnya diketahui apabila tim mereka diserang oleh sekelompok orang yang disebut dengan Broken Down. Dan karena diantara mereka Yin Huan lah yang berpengalaman soal hutan belantara, jadi Yeo bertanya kepadanya terkait dengan kelompok yang satu ini. Dan menurut Yin Huan, sepertinya Broken Down ini merupakan sebuah organisasi kecil yang terdiri dari beberapa penjahat. Organisasi seperti mereka itu sangat banyak di hutan belantara, tapi nyatanya tim Horizon itu adalah tim yang cukup tangguh. Mengapa mereka bisa dikalahkan? Siapakah sebenarnya Broken Down ini? Itulah yang mengganggu pikiran Yeo. Sial, aku terlalu meremehkan hutan belantara dan malah menempatkan keluargaku dan teman-temanku dalam bahaya, pikirnya. Dan setelahnya Yeo pun kembali bertanya mengenai informasi lebih lanjut tentang hutan belantara. Supaya lebih jelasnya, Yin Huan mengeluarkan perangkat holografis yang akan digunakan sebagai gambarannya. Dan dikatakan olehnya, setelah munculnya era Earth Old Age ratusan tahun yang lalu, dunia juga mengalami musibah dengan terjadinya mutasi terhadap beberapa makhluk hidup. Dan itu memaksa para manusia untuk berlindung di balik zona aman. Sedangkan di luar zona aman adalah hutan belantara yang dipenuhi oleh mara bahaya. Tetapi itu tidak berarti tidak ada tempat tinggal manusia di hutan belantara tersebut. Orang-orang di hutan belantara sendiri dibagi menjadi dua kategori. Pertama adalah penduduk biasa di pemukiman kecil, yang terdiri dari orang-orang miskin yang mengandalkan berburu monster tingkat rendah guna mendapatkan imbalan, di mana Yin Huan kecil juga pernah tinggal di tempat seperti itu. Kedua, yakni tim hutan belantara yang terdiri dari tentara bayaran, bounty hunter, dan para penjahat, di mana organisasi seperti ini banyak ditemukan di beberapa penjuru hutan belantara, dan banyak dari mereka yang berada di tim skala besar. Dan selanjutnya adalah kondisi area di sekitar hutan belantara. Contohnya, seperti sebelumnya, panggilan si gendut tidak begitu jelas dan terputus-putus. Dan itu terjadi dikarenakan terdapat sebuah energi tak dikenal yang dapat mengganggu komunikasi, yang efeknya akan terasa apabila seseorang pergi ke hutan belantara sejauh 500 km dari zona aman. Tapi komunikasi dapat dipulihkan apabila seseorang berada di dalam jangkauan stasiun komunikasi khusus yang juga tersebar di hutan belantara. Energi misterius ini juga mengganggu medan magnet dan navigasi, sehingga banyak zona larangan terbang di hutan belantara, yang membuat para manusia harus menggunakan kendaraan darat atau jalan kaki apabila mereka ingin menjelajahi hutan belantara. Sedangkan pada malam harinya, para monster akan menguasai area hutan belantara, dan penglihatan yang buruk di malam hari juga membuat orang-orang dan bahkan para pemburu tingkat tinggi tidak bisa beraktivitas dan lebih memilih untuk membangun kemah di tempat yang aman. Ada pula tempat yang sangat mengerikan di hutan belantara, dan itu adalah tanah berkabut yang akan muncul secara random. Meskipun akan sangat jarang muncul, tapi jika seseorang terjebak di dalam tanah berkabut, maka orang tersebut akan merasakan keanehan seakan-akan terdapat sebuah pembatas, yang semakin lama kabut tersebut akan semakin melahap seseorang di dalamnya. Entah itu orang-orang lemah ataupun orang-orang kuat, efeknya akan tetap sama. Karena merasa penasaran dengan stasiun komunikasi yang disebutkan, Tian-Tian pun bertanya siapakah orang yang sudah membangun tempat itu. Yin Huan pun menjawab bahwasannya tempat tersebut berasal dari peninggalan peradaban kuno yang masih terus diteliti hingga saat ini. Setelah mendapatkan info tentang hutan belantara, langkah selanjutnya Yeo berniat untuk pergi mencari stasiun komunikasi untuk menemukan titik koordinat dari lokasi si gendut, untuk mencari tahu apa yang sudah terjadi kepada tim Horizon. Dan jika tidak ada mereka di sana, maka Yeo akan pergi ke area pemukiman terdekat untuk menemukan petunjuk yang terkait dengan Broken Down, karena Yeo masih belum mengetahui tentang organisasi Broken Down ini. Dan agar ia tidak tersesat di malam hari, Yeo akan mengandalkan peta Muei dan skill True Eye-nya sebagai petunjuk jalan. Jadi tidak perlu khawatir akan tersesat selama dirinya tidak bertemu dengan tanah berkabut. Dan karena sudah memikirkan persiapannya, Yeo akan langsung berangkat ke TKP. Di sini Yin Huan, Tian-Tian, dan si kucing juga meminta ikut bersama Yeo. Tapi Lo Feng yang sadarkan diri lanjut menyuruh mereka untuk tidak ikut dengan sang MC. Bagi mereka yang tidak mengetahui apa-apa tentang hutan belantara, hanya akan menghambat laju dan membebani Yeo saja di dalam perjalanannya. Apalagi mereka tidak sekuat Yeo, tutur Lo Feng, yang lantas membuat Yin Huan, Tian-Tian, dan si kucing mengurungkan niatnya untuk pergi bersama dengan Yeo. Tapi satu hal yang pasti, Yeo berjanji akan membawa kembali keluarganya dengan selamat berikut dengan Kiki. Dan tanpa memakan banyak waktu, Yeo pun langsung berangkat menuju tempat kejadian perkara melewati jalur udara. Dan kemudian
Kita akan dibawa ke area gurun pasir di sekitar hutan belantara. Singkat cerita, Yeo kini sudah mendapatkan titik koordinat terakhir dari si gendut yang lokasinya lebih dari 1000 km dari lokasi zona aman barat daya. Pada kondisi ini, Yeo juga terus terbang dengan kecepatan penuh tanpa kehilangan arah meskipun kondisinya sangat gelap. Itu semua berkat peta Mue dan True Eye yang durasinya sudah semakin panjang setelah akun Raja Qian di-upgrade sebelumnya. Di arah jalur terbangnya, Yeo juga sempat berpapasan dengan beberapa monster kelelawar yang menghalangi jalannya. Tapi Yeo yang sedang terburu-buru menerobos dengan serempetannya yang langsung membuat para monster mokat secara instan di udara bebas menjadi kelelawar panggang. Hingga akhirnya tibalah ia di titik koordinat yang sebelumnya didapatkan. Dengan kecepatan terbang maksimum hanya butuh 1 jam saja bagi Yeo untuk bisa sampai ke tempat ini. Tapi nampaknya kedatangannya sudah telat. Yang tersisa kini hanyalah tempat urak-urakan yang menandakan apabila sebelumnya telah terjadi pertempuran yang brutal serta tumpukan mayat sehabis peperangan. Ada pula para monster yang masih berkeliaran di sekitar area bekas pertarungan tersebut. Menyadari kemunculan seorang manusia yang masih hidup, para monster-monster tersebut pun langsung menerjang ke arah Yeo yang tubuhnya terlihat masih muda dan segar, yang dagingnya pasti akan sangat nikmat dan empuk. Tapi mereka tidak tahu siapakah sosok yang ada di hadapan mereka. "Bastard!" ungkap Yeo yang tengah dilanda emosi dan langsung menghanguskan semua monster secara bersamaan dengan api hitamnya. Di saat itu pula dari arah lain terdengar suara minta tolong yang berasal dari tumpukan jasad-jasad beberapa tim Horizon yang telah wafat. Setelah diangkat dari tumpukan mayat, ternyata dia merupakan seorang wanita yang juga merupakan bagian anggota dari tim Horizon yang bernama Wang Hui. Sambil Yeo meminumkan kepada wanita tersebut sebotol potion agar dirinya kembali pulih. Dan seusai meminum potion tersebut dan kembali prima, Yeo bertanya kepadanya tentang situasi yang terjadi di tempat tersebut. Hingga akhirnya didapati. Setelah malam tiba, ketua tim Horizon Lan Qingyun memutuskan untuk berkemah di tempat tersebut bersama dengan semua anggota timnya. Tapi secara mendadak di tengah makan malam mereka, kemah yang baru saja didirikan diserang oleh sekelompok monster yang tiba-tiba saja muncul. Sebenarnya hal tersebut tidak jadi masalah karena hal seperti itu sudah biasa terjadi. Namun pada saat mereka bertarung melawan para monster, "Jangan mendekat," ucap Wang Hui yang tiba-tiba saja terkena serangan mental di tengah-tengah penjelasannya. Dari apa yang terlihat, Yeo pun menyimpulkan apabila wanita ini sudah melihat sesuatu yang mengerikan sampai-sampai psikisnya terkoyak. Untuk menyadarkan wanita ini, cara yang biasa-biasa saja takkan mungkin ampuh. Tapi untunglah dia bertemu Yeo karena beliau mempunyai skill mind control yang juga bisa Yeo manfaatkan untuk meredam rasa traumatik yang dialami oleh seseorang, walaupun itu tidak sepenuhnya. Dan kemudian si wanita pun sadar, tapi ia tidak ingat mengapa dirinya bisa mengeluarkan air mata di tengah ceritanya. Kembali ke topik, Wang Hui kembali menjelaskan dengan tubuh gemetar. Jadi pada saat mereka bertarung melawan monster, tiba-tiba saja muncul 5 orang yang entah berasal dari mana. Meskipun tidak mengenalnya, tapi ia sempat mendengar dari ketua Lan Qingyun apabila kelima orang tersebut adalah Broken Dawn. Pada awalnya si ketua mengajak 5 orang tersebut untuk bekerja sama, namun dirinya diabaikan dan seketika 5-limanya berubah menjadi monster yang sangat kuat. Bukan hanya itu saja, mereka bahkan memanggil para monster yang lainnya, sehingga tim Horizon harus berhadapan dengan para monster yang jumlahnya sangat banyak. Alhasil mereka pun langsung disudutkan. Dalam situasi tanpa adanya harapan untuk menang, ketua Lan kemudian menyebar pasukan menjadi beberapa bagian. Dan tim yang bersama dengan Wang Hui atau wanita ini bertugas untuk mengawal Yunfei dan yang lainnya. "Yunfei? Dia adalah adikku, dan bagaimana dengan keluargaku yang lainnya? Apakah mereka berhasil lolos?" tanya Yeo yang mulai kehilangan kendali. Setelah mengetahui apabila pria di hadapannya adalah bosnya sendiri, ia pun langsung kaget. Namun sayangnya wanita ini juga tidak tahu kondisi terkini mengenai keluarga sang MC, karena dirinya dikepung oleh para monster sebelumnya. Dan setelah sadar, tiba-tiba ia sudah berada di antara tumpukan mayat. Karena ia tidak tahu, Yeo pun menanyakan tentang rute pelarian Lan Qingyun, dan mungkin saja semua keluarganya sedang bersama pria tersebut. Dan Wang Hui pun menunjukkan sebuah jalan yang menjadi rute pelarian mereka. Oke, jadi sekarang Yeo berniat untuk pergi mencari mereka, sedangkan wanita ini akan diletakkan di tempat yang aman oleh Yeo. "Oh, apakah kau akan pergi meninggalkanku sendirian?" ungkap Wang Hui sambil mengeluarkan sebuah belati di saat Yeo berjalan memunggunginya.
Dan ternyata tanpa diduga-duga dan tanpa kita semua sadari, wanita tersebut ternyata langsung menyerang seekor Zerg yang tiba-tiba muncul tepat di belakang Yeu. Dan dengan riangnya mengatakan, meskipun dia baru bertemu dalam waktu yang singkat dengan Yunfei, tapi dirinya sudah menjadi teman yang cukup akrab. Jadi Wang Hui sangat berharap agar Yeu bisa menyelamatkan adiknya. Itu sih sudah pasti, jawab Yeu, yang sempat salah sangka, kirain wanita ini mau menikamnya dari belakang. Taunya enggak. Namun di saat itu pula Wang Hui merasakan sakit yang amat sangat di bagian perutnya, dan itu mengalami kedutan yang terus-menerus dan tidak ada henti-hentinya. Hingga akhirnya tubuh wanita ini pun meledak. Potongan-potongan tubuhnya pun berhamburan ke segala arah. Yeu juga terkena cipratan darah dari wanita tersebut. Ternyata di dalam pertempuran sebelumnya tubuh wanita ini telah tersemaikan seekor monster elit langka yang memilih tubuh Wang Hui sebagai inangnya. Dan itu merupakan salah satu kemampuan unik berkembang biak dari makhluk yang satu ini. Tapi sesaat setelah kemunculannya, makhluk tersebut langsung terpotong-potong secara brutal dengan tebasan api Yeu. Dilanjutkan dengan membakar habis tubuhnya. Itu juga sebagai bentuk penghormatan atas tragedi yang dialami oleh wanita tersebut, di mana api hitam yang ia keluarkan seakan-akan berbentuk seperti sebuah batu nisan. Ia juga lantas pergi setelahnya untuk menepati janjinya untuk menyelamatkan Yunfei beserta yang lainnya. Setelah menyusuri jalan yang diberikan Wang Hui sebelumnya, Yeu kini telah tiba di pedalaman hutan belantara, di mana dirinya mendarat di sebuah tempat yang terlihat di sekelilingnya terdapat jejak-jejak pertempuran dan jejak-jejak kaki manusia tersebar di mana-mana. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kemungkinan Yunfei dan yang lainnya yang masih hidup. Yeu juga merasakan apabila dirinya tidak bisa membuang-buang waktu mencari keluarganya dengan mengikuti setiap jejak kaki yang tersebar di mana-mana. Oleh karena itulah, langkah selanjutnya ia akan mencari informasi lebih lanjut mengenai Broken Dawn. Karena jika Yeu berhasil melacak keberadaan Broken Dawn, maka besar kemungkinannya ia juga akan bertemu dengan Yunfei dan yang lainnya. Tapi masalahnya bagaimanakah cara mencari tahu informasi Broken Dawn? Apalagi dia bukanlah siapa-siapa di hutan belantara ini. Di saat itulah, Yeu sempat mengingat wanita bertelinga kucing yang sempat ia temui di ruang virtual Huangzheng, di mana wanita tersebut meninggalkan alamat yang berlokasi di hutan belantara kepadanya. Dan jika Broken Dawn juga berubah menjadi monster dengan bantuan potion, maka wanita bertelinga kucing ini akan berpotensi mengetahui informasi yang relevan terkait dengan Broken Dawn. Mengingat job dari wanita ini adalah seorang alkemi. Hingga akhirnya Yeu pun kini telah tiba di alamat yang ditinggalkan oleh wanita bertelinga kucing, tepatnya di hutan belantara area C30. Itu merupakan sebuah kota terpencil dan tepat di depan pintu masuk nampak terlihat dua penjaga yang mengarahkan senjatanya kepada orang asing alias Yeu. Hei, tenang, jangan tembak aku. Aku bukanlah seorang pengangguran yang tidak punya bakat. Alchemy, engineer, blacksmith, atau apapun yang kalian butuhkan, aku rasa aku bisa melakukannya. Dan tentu saja, mana mungkin kedua penjaga gerbang ini mau percaya dengan kata-kata seorang anak yang bahkan bukan berasal dari kota mereka. Mereka juga langsung menyuruh bocah asing yang muncul ini untuk cepat pergi jika tidak ingin ditembak. Dan obrolan mereka yang sangat berisik juga membangunkan sang ketua penjaga yang lagi molor. Si bawahan ini pun lanjut menjelaskan bahwa ada seorang anak asing yang muncul malam-malam dan mengatakan apabila dia jago dalam hal engineer, alkemia, dan blacksmith. Setelah mengetahuinya, si ketua mengingat pompa air satu-satunya di kota mereka sedang rusak. Jadi jika anak ini memang seorang engineer, mengapa tidak membiarkan anak ini membetulkannya? Toh jika tidak bisa melakukannya, tinggal kita lempar aja bocah ini, ucap si ketua. Tak lama setelahnya, mereka semua pun sudah berada di lokasi pompa air yang rusak. Dan Yeu yang mengaku sebagai seorang engineer langsung disuruh untuk membetulkannya. Sempat terlintas di dalam benak Yeu, mengapa kota sebesar ini cuma mempunyai pompa air berukuran sedang? Kehidupan di hutan belantara memang benar-benar keras. Itu sangat berbanding terbalik dengan kehidupan di zona aman. Hal itu diikuti dengan seorang wanita yang muncul dan langsung mencoba menghentikan kelakuan para penjaga yang membiarkan orang asing main-main dengan pompa air. Wanita ini bernama Shasha, yang merupakan seorang putri dari wali kota di kota tersebut. Si ketua penjaga yang agak ngeri dengan anak pak wali kota ini pun beralasan bahwa dia cuma ingin membuktikan kata-kata Yeu yang katanya jago dalam hal engineer. Namun Shasha takkan percaya, mana mungkin anak ini bisa membetulkan pompa air tersebut. Cepat usir dia, ungkapnya. Tapi di saat mereka sedang ngobrol, Yeu sudah menyelesaikan pekerjaannya yang sudah memperbaiki pompa air di kota tersebut. Bagaimana mungkin? Pompa air ini setidaknya membutuhkan seorang engineer tingkat menengah untuk bisa memperbaikinya. Yip,
Kelakuan Yeo membuat mereka semua terkaget-kaget dan terkejut-kejut. Apalagi Yeo tidak hanya memperbaikinya saja, tetapi ia juga meningkatkan daya hisap dan daya sembur dari output pompa tersebut. Dia juga bahkan menambahkan sistem filtrasi supaya air yang dihasilkan lebih jernih dari sebelumnya. Para penjaga pun mengucapkan terima kasih banyak yang paling dalam kepada Yeo karena mereka sebelumnya belum meminum air bersih selama beberapa hari terakhir. Sasha yang sebelumnya marah-marah lantas meminta maaf kepada Yeo atas dirinya yang tidak mempercayai Yeo sebelumnya. Itu tidak mengapa, kata Yeo. Dan yang paling penting, bisakah Sasha menunjukkan lokasi dari alamat C30 nomor 24? Sasha pun mengetahui alamat nomor 24 adalah rumah Molisha. Tapi sangat disayangkan, orang itu sedang pergi untuk mencari obat 3 hari yang lalu dan dia belum kunjung kembali hingga saat ini. Masa sih? Kata Yeo yang menunjukkan sikap seperti orang tidak percayaan. Itu membuat Sasha kesal karena ia benar-benar berbicara sesuai fakta. Dan untuk membuktikannya, keduanya pun pergi ke rumah Lisa. Dan benar, orang tersebut tidak ada di rumahnya. Yeo yang tidak mempunyai banyak waktu lagi nampak terlihat sangat kesal sambil dirinya terus menggedor-gedor pintu rumah Lisa. Melihat Yeo yang sepertinya sedang punya masalah, Sasha pun bersedia untuk membantunya karena bagaimanapun juga kota ini berhutang banyak kepada Yeo. Oke, apakah kau tahu tentang Broken Down? Aku ingin mencari mereka, tanya Yeo. Meskipun terdengar tidak asing, tapi Sasha tidak tahu tentang Broken Down. Jadi dia mengajak Yeo untuk menanyakan itu kepada ayahnya, sebab ayahnya adalah wali kota yang tahu tentang banyak hal. Di pertengahan jalan, keduanya pun sempat melakukan sedikit obrolan. Sasha di sini merasa sangat iri dengan Yeo. Di usianya yang masih sangat muda, Yeo sudah menjadi seorang engineer tingkat menengah, ucapnya. Sasha yang juga seorang engineer tapi di tahap pemula meminta Yeo untuk memberikannya sedikit ilmunya. Mari kita bicarakan ini nanti saja ya, jawab Yeo yang tidak menolak keinginan wanita tersebut. Dan keduanya pun akhirnya tiba di lokasi yang dituju. Sesampainya di sana, Sasha dengan barbar menendang pintu masuk sambil berkata, "Mana si tua bangka? Cih, gadis sialan. Sudah kubilang untuk membuka pintu pelan-pelan dengan tanganmu, bukannya ditendang dengan kakimu," ucap sang ayah yang terlihat sedang mengadakan rapat. Hubungan ayah dan anak ini sepertinya cukup barbar. Jadi, diskusi yang sedang mereka lakukan ini membahas seputar pompa air yang sedang rusak. Dan si Pak Wali Kota ini sedang pusing mencari ahli mesin dan juga bahan-bahan untuk memperbaikinya. Udah, gak usah pusing, karena pompa air kita sudah diperbaiki oleh Yeo, ungkap Sasha. Namun ayahnya ini takkan percaya begitu saja dengan omongan anaknya. Dan setelah dicek oleh bawahannya, nyatanya itu benar. Dan bahkan sekarang rasa airnya ada manis-manisnya. Pak Wali Kota yang sangat gembira langsung merangkul dan menanyakan kepada Yeo atas perbuatannya berapakah bayaran yang dia mau. Tapi di sini Yeo tidak sedang membutuhkan uang, namun ia membutuhkan informasi mengenai Broken Down. Wajah Pak Wali Kota seketika berubah dan dia langsung menyuruh semua orang untuk meninggalkan ruangannya. Di antara semua orang, cuma Sasha yang tetap bersikeras untuk tetap berada di dalam ruangan untuk mendengarkan obrolan ayahnya dan Yeo. "Jika kamu masih menginginkan apa yang aku janjikan sebelumnya, cepat turuti perkataan ayahmu," ungkap Yeo dengan wajah serius. Dan kemudian Sasha dengan gercepnya langsung keluar. Itu membuat si ayah heran, padahal ucapan darinya tidak pernah dipatuhi anaknya. Tapi kenapa dia bisa patuh terhadap Yeo? Dan karena sudah tidak ada siapa-siapa lagi, keduanya pun akan memulai pembahasannya. Tapi sebelum itu, topik Broken Down ini adalah pembahasan yang sangat rahasia. Jadi untuk mendapati info yang satu ini, perbaikan pompa air belumlah cukup. Jadi sebagai gantinya, Pak Wali Kota berharap agar Yeo mau membantunya memperbaiki tembok kota. Dan Bapak Wali Kota ini yakin apabila Yeo pasti bisa melakukannya. Sebab untuk bisa tetap bertahan di hutan belantara, tembok kota yang mumpuni sangat dibutuhkan demi kelangsungan hidup orang-orang yang tinggal di sana. Selain itu, tidak perlu ditanyakan lagi seberapa akuratkah informasi yang akan Yeo dapati, sebab bapak-bapak ini juga anggota Broken Down. Broken Down. Tak perlu ditanyakan lagi tentang seberapa akuratkah informasi yang akan ia berikan, sebab dirinya juga merupakan anggota Broken Down. Tapi itu sudah lama sekali. Yeo langsung berapi-api saking semangatnya untuk mendengar informasi tentang Broken Down. Apalagi ia juga tidak memiliki banyak waktu lagi untuk tetap berada di tempat tersebut. Sedangkan Pak Wali Kota yang merasakan aura yang dipancarkan oleh Yeo menyadari jika bocah yang berada di hadapannya ini setidaknya berlevel 150. Dan kemudian dikatakan olehnya sekitar 20-30 tahun yang lalu, Broken Down pada awalnya adalah 5 kekuatan teratas di hutan belantara. Mereka juga telah melakukan banyak kejahatan dan mereka bahkan pernah mencoba menyerang zona aman pas Broken Down sedang liar-liarnya.
Tetapi mereka gagal, sampai suatu ketika muncul seorang pria bernama Mue. Dan dia seorang diri memasuki markas Broken Dawn dan menghancurkan organisasi tersebut seorang diri. Dan setelah markas mereka diobrak-abrik, banyak anggota Broken Dawn yang memilih untuk keluar dari organisasi tersebut. Meskipun masih terdapat beberapa orang di bawah naungan Broken Dawn, namun ini bukan lagi era mereka. Dan Broken Dawn saat ini hanya dianggap sebagai sisa-sisa fosil dari hutan belantara. Senior Mue, kau lagi. Benar-benar pahlawan misterius, pikir Yeo. Yang lanjut menanyakan markas Broken Dawn yang sekarang. Tapi sayangnya Pak Wali Kota tidak tahu, sebab mereka tidak mempunyai markas tetap di hutan belantara. Mereka terus berpindah-pindah dan seperti bayangan yang sulit untuk bisa ditemukan. Menurut Deteksi Waze, ucapan Pak Wali Kota benar adanya. Ia berkata jujur. Itu membuat Yeo semakin heran. Mengapa Broken Dawn menyerang tim Horizon? Apakah karena uang ataukah atas permintaan orang lain? Selain itu, setelah diberitahu Yeo, Pak Wali Kota juga baru tahu apabila mereka melakukan transformasi ke bentuk monster, merelakan segala keprimanusiaan mereka hanya untuk mendapatkan kekuatan. Yang dimana untuk mendapatkan kekuatan semacam ini, mereka mesti meminum potion khusus. Dan menurut Pak Wali Kota, jika Yeo menemukan sumber dari mana potion tersebut berasal, mungkin dia bisa menemukan informasi yang besar pula. Dan juga sepertinya Molisa, si wanita bertelinga kucing, tahu sebagian informasi yang terkait akan hal ini. Namun sayangnya, karena ada seorang alkemis tingkat tinggi di kota tersebut yang jatuh sakit dan harus meminum potion khusus untuk menghilangkan penyakitnya, Pak Wali Kota ini menyuruh wanita tersebut untuk mencari bahan-bahan untuk membuat potion yang dibutuhkan. Apalagi alkemis tingkat tinggi ini adalah sesepuh yang juga sudah membangun kota di dalam hutan belantara ini. Jadi beliau harus diselamatkan. Sedangkan Molisa sendiri dikenal sebagai orang baik karena sudah memberikan penduduk kota banyak potion untuk mengobati luka dan penyakit secara gratis. Selain itu, setelah bapak ini mengetahui bila keluarga Yeo diculik, ia mengatakan pasti saat ini keluarga Yeo masih aman. Sebab dalam kasus ini mereka berperan sebagai tentara bayaran demi uang, jadi mereka takkan mudah menghabisi para sandera. Itu membuat Yeo merasa sedikit lega mendengarnya dan membuatnya menjadi tenang dan tidak terlalu terburu-buru seperti sebelumnya. Dan karena sudah larut, obrolan mereka pun harus ditutup. Dan kemudian Yeo diantarkan oleh Sasha ke tempat istirahatnya karena Yeo akan membantu merenovasi tembok kota sesuai janji dari kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya. Pak Wali Kota yang menyadari jika Yeo adalah pria berkualitas tinggi memberikan isyarat kepada anaknya untuk tidak ragu mengselebeu Yeo. Sial, apa yang dikatakan oleh dua bangka ini? Aku kan baru mengenalnya kurang dari 2 jam, pikir Sasha dengan wajah memerah. Sementara itu masih tersisa waktu 2 hari sebelum Yeo ditarik paksa ke dalam dunia Shadow King. Keesokan harinya, Yeo, Sasha, dan Pak Wali Kota kini sudah berada di lokasi tembok yang akan segera direparasi. Di belakang mereka juga nampak terlihat para penduduk yang akan menyaksikan prosesi tersebut. Namun mereka sempat ragu dengan kemampuan Yeo, karena bagaimanapun juga jika dilihat dari luarnya, Yeo cuma seorang anak yang bahkan baru mencapai level 18 saja. Pak Wali Kota di sini mengatakan bahwa tembok tersebut bisa menahan serangan para monster setidaknya jika itu ditingkatkan ke level 60. Karena kota mereka juga relatif aman dalam jangkauan para monster tingkat tinggi. Tembok ini juga terlihat sudah menua dan hampir mencapai batasnya karena dimakan usia. Setelah Yeo menganalisa tembok tersebut, ia benar-benar bisa merasakan bagian dalam tembok ini sangat rapuh. Untung saja ia datang. Kalau tidak, pertahanan utama di kota ini mungkin takkan bertahan dari serangan di hari-hari yang akan datang. Selesai menganalisa material yang dibutuhkan untuk memperkuat selesai, proses reparasi pun akhirnya dimulai. Sama seperti sebelumnya. Demi meningkatkan kecepatan kerja, Yeo mengandalkan para drone-drone Kuproy sebagai pekerjanya. Tembok pertahanan pun terlihat silau di tengah-tengah proses yang dilakukan oleh para drone. Proses tersebut juga tidak menelan terlalu banyak energi, hingga akhirnya jadilah tembok pertahanan level 100 diikuti dengan sorak-sorai para penduduk yang menyaksikan betapa amazingnya kemampuan Yeo. Pak Wali Kota pun sangat terkejut. Bahkan seorang engineer tingkat tinggi sekalipun tidak dapat membangun tembok pertahanan level 100 hanya dalam waktu sesingkat ini. Apakah mungkin dia seorang master? Ungkapnya. Karena perbuatan itu jugalah Yeo kini akan dianggap sebagai bagian dari kota ini dan akan selalu diterima kapanpun ia mau. Dia sudah menjadi sosok pahlawan yang sudah mengatasi problema di kota tersebut. Tak lama berselang tibalah sebuah mobil yang berisikan orang-orang yang nampak terluka serta seorang wanita yang dicari-cari oleh Yeo, yakni Molisa. Namun wanita ini datang dengan wajah yang terlihat muram. Sasha yang datang menyambutnya pun nampak diabaikan. Dia juga mengeluarkan air mata karena Lisa merasa tidak berguna karena sudah gagal dalam misinya dan pulang tanpa membawa apa-apa. Dan kita akan dibawa ke sebuah tempat tinggal.
dengan terlihatnya seorang nenek tua yang terbaring di kasur serta Lisa yang meminta maaf kepadanya atas kegagalan dalam mencari bahan obat yang diperlukan untuk prosesi pemulihan si nenek. Dan si nenek ini jugalah yang dikatakan sebagai alkemi tertinggi di kota ini, dan dia sudah berumur 108 tahun. Itu sungguh menakjubkan, bisa bertahan hidup di hutan belantara dalam waktu yang panjang. Si nenek tua ini juga sudah pasrah dengan ajal yang akan segera menjemputnya. Apalagi dia sudah mewarisi kemampuannya kepada Lisa dalam hal alkimia, dan itu cukup membuatnya merasa jika tugasnya sudah terselesaikan. Dan di dalam momen-momen haru tersebut, maaf mengganggu kalian. Aku hanya ingin bertanya, sebenarnya bahan apa yang kalian cari? Sepertinya aku memilikinya, ungkap Yeu yang tiba-tiba muncul. Di sini Lisa masih belum mengenali Yeu karena di ruang virtual Huang Zheng sebelumnya Yeu menggunakan ID mutu yang notabene seorang tentara bayaran. Itulah mengapa Lisa menyuruhnya untuk segera keluar, karena dia tidak mengenal Yeu sama sekali. Tapi itu tidak penting, kata Yeu. Yang lebih penting adalah kondisi si nenek yang hampir mencapai batasnya, yang jika tidak segera dirawat bisa Yeu pastikan besok nenek tua akan segera wafat. Karena dirasa ucapan Yeu benar adanya, Lisa lantas memberikan beberapa list dari material yang ia butuhkan, yang diantaranya adalah obat langka bunga tebing yang hanya tumbuh di puncak gunung tebing tinggi nan curam. Itulah yang tidak bisa ia dapatkan dan tidak akan bisa ditemukan dimanapun selain di tempat tersebut. Jadi mana mungkin bisa Yeu yang orang asing mendapatkannya secara kebetulan. Wais, apakah ada barang itu di dalam penyimpanan kita? Ada sih, tapi itu salah satu barang berharga yang Master punya sekarang. Apakah Anda yakin akan memberikannya kepada orang ini? Yeu tidak ragu sedikit pun untuk memberikannya. Selain untuk mendapatkan informasi, dengan melakukan ini dia juga bisa menyelamatkan hidup seseorang. Dan kemudian ia pun langsung menunjukkan setangkai bunga yang memancarkan energi-energi positif, yang bisa dipastikan oleh Lisa bahwa itu adalah bunga tebing yang selama ini ia cari-cari. Lisa juga sudi untuk membayar berapapun harga asalkan dirinya bisa mendapatkan bunga tersebut dari Yeu. Tapi Yeu tidak membutuhkan uang, dia cuma butuh beberapa informasi lain. Namun untuk sekarang yang lebih penting adalah menyelamatkan nyawa si nenek terlebih dahulu, dan barulah membicarakan urusan mereka setelahnya. Lisa yang merasa sangat bahagia membungkukkan badan dengan sangat rendah sebagai bentuk rasa terima kasihnya kepada Yeu. Dan kemudian wanita ini langsung bergegas pergi untuk membuat potion yang dibutuhkan si nenek. Tapi Yeu merasa khawatir, mengingat bunga tebing merupakan bahan obat tingkat tinggi yang hanya bisa dibuat secara sempurna oleh seorang alkemis tingkat tinggi. Dan untuk memastikannya, demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Yeu akan menyaksikan proses pembuatannya. Kamu sepertinya mempunyai bau yang tidak berasal dari dunia ini, ucap si nenek yang lantas menghentikan langkah kaki Yeu yang merasa kaget. Dan di saat ia menoleh ke belakang, ternyata si nenek cuma ngigo dalam keadaan koma yang parah. Sementara itu di dalam ruangannya, Lisa masih belum juga menyelesaikan proses pembuatan potionnya. Ia sedang menemui jalan buntu. Dan di saat itulah Yeu muncul, dan benar saja perkiraannya apabila wanita ini takkan mampu membuat potion yang dibutuhkan oleh si nenek. Sedangkan Lisa hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri atas ketidakmampuannya membuat potion dengan levelnya saat ini. Tapi dia harus melakukannya karena di kota ini cuma dialah seorang yang memiliki job alkemis selain si nenek. Namun dalam kondisi ini dia masih ragu untuk membuatnya, apalagi bahan obat tersebut cuma ada satu, dan jika gagal maka tak ada lagi kesempatan kedua untuk membuatnya. Namun dirinya yang menyadari apabila Yeu bisa mengetahui situasi tersebut dalam sekilas bertanya, apakah Yeu juga seorang alkemis? Tidak mungkin. Yeu itu seorang engineer yang sudah memperbaiki pompa air dan tembok kota baru-baru ini. Jadi tidak mungkin dia bisa membuat potion tersebut, ucap Sasha. Ya, kau benar, aku memang seorang alkemis dan tingkat levelku juga tidak rendah, ungkap Yeu yang membuat Sasha kaget parah. Untuk memastikannya, Lisa langsung menghampiri Yeu dan mencium bau tubuhnya, dan dia pun mendapati jika ucapan Yeu itu benar, tidak ada kebohongan yang tercium dari tubuhnya. Di sini Sasha masih bersikeras dengan pendiriannya untuk tidak membiarkan Yeu membuat potion tersebut, karena tidak mungkin seseorang mempunyai dua job apalagi berlevel tinggi dalam waktu bersamaan. Tapi Lisa tetap yakin dengan indera penciumannya yang bahkan lebih tinggi dari level jobnya sendiri. Dan di saat mereka berdua saling adu argumen, Tara, Yeu nyatanya sudah selesai membuat potion tingkat tinggi, dan itu sontak membuat kedua wanita ini terkejut-kejut. Tanpa basa-basi, Lisa langsung memberikan potion tersebut kepada si nenek. Dan sesaat setelah meminumnya, potion tersebut langsung bereaksi dan si nenek mulai sadarkan diri. Melihat si nenek yang mulai membuka matanya membuat Lisa sangat bahagia dan langsung memeluknya. Itu terlihat tidak seperti hubungan antar guru dan murid pada umumnya, di mana keduanya lebih mirip seperti keluarga. Sementara itu si nenek menyadari jika potion yang baru saja diminumnya adalah potion tingkat master. Tapi kan formulanya cuma tingkat tinggi. Lisa pun heran.
Ya, itu benar. Formula yang kau berikan memang cuma tingkat tinggi, tapi itu sedikit kurang. Jadi aku sedikit mengubah komposisi dan perbandingan rasio dari potion tersebut. Formula yang kau berikan itu hanya bisa membuat si nenek sehat selama 1 tahun. Sedangkan yang kubuat sudah ditingkatkan dan bisa memperpanjang waktu setidaknya selama 5 tahun. Apa? Untuk kesekian kalinya, kedua wanita ini kembali dibuat terkejut oleh Yeu yang nyatanya seorang master alkemi. Dia juga membenarkan bahwa dirinya juga master engineer. Si nenek yang merasa jika pertemuan mereka merupakan sebuah takdir langsung menyuruh Lisa dan Sasha untuk meninggalkan ruangan tersebut. Sebab si nenek ingin berbicara empat mata dengan Yeu, dan apa yang ingin dia bicarakan adalah hal yang sangat penting. Keduanya pun mau tidak mau langsung meninggalkan ruangan tersebut. Di sini Sasha yang melihat betapa luar biasanya Yeu sempat berpikir apakah ia masih pantas untuk mendapatkannya. Ya apa? Di dalam ruangan kini hanya tinggal Yeu dan si nenek. Sebelum menyampaikan keinginannya, dia berterima kasih terlebih dahulu kepada Yeu yang sudah membuatnya kembali hidup. Selain itu ia juga merasa takjub dengan Yeu. Di usia mudanya sudah menjadi master, sedangkan dirinya saja bisa mencapai master setelah menginjak usia 50 tahun. Alasan mengapa wanita ini bisa hidup 100 tahun di hutan belantara juga dikarenakan dirinya memanfaatkan kekuatan master alkemisnya. Dan sekarang si nenek merasa tertarik dengan Yeu. Selama hidupnya dia hanya pernah bertemu 2 orang anak muda yang menarik, termasuk Yeu. Oh, terus siapa lagi yang satunya, Nek? Yeu pun penasaran. Dan sama sepertinya, anak muda tersebut juga berasal dari zona aman dan dia bernama Muwei. Ya, dia lagi. Bener-bener dah orang ini, pikir Yeu. Yeu pun mengakui bahwasannya Muwei merupakan alumni yang sudah melegenda dari sekolahnya. Jadi, ia kembali bertanya kepada si nenek tentang Muwei. Dikatakan oleh si nenek apabila Muwei masih seumuran dengan Yeu pada saat ia bertemu dengannya pertama kali. Tapi sifat Muwei jauh lebih agresif dari Yeu. Dia meratakan broken down seorang diri. Namun Muwei juga mengalami luka berat yang kemudian itu disembuhkan oleh si nenek. Tetapi setelah disembuhkan, Muwei malah kabur tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan di dalam obrolan ini di mana si nenek percaya jika pertemuan dengan Yeu menjadi sebuah takdir, niat hati si nenek mau memberikannya hadiah kepada Yeu. Tentu, Yeu sangat antusias dengan kata-kata hadiah. Dia akan sangat senang asalkan itu bukan uang. Karena Yeu yang sudah menjadi seorang sultan tidak terlalu membutuhkan uang sekarang. Dan kemudian si nenek mengeluarkan sebuah gulungan formula yang berisikan tentang formula untuk membuat potion tingkat dewa revival. Itu membuat Yeu kaget. Ini adalah benda yang sangat berharga dan itu juga membuat Yeu bertanya-tanya dari manakah si nenek mendapatkan formula tersebut. Tapi si nenek yang sudah agak pikun ini lupa tentang bagaimana cara untuk bisa mendapatkannya. Yang bisa dia ingat, dirinya mendapatkan barang tersebut dengan melakukan hal yang tidak bisa difahami oleh akal sehat manusia. Selain itu si nenek juga masih belum paham mengenai cara untuk membuat potion tersebut meski ia sudah pelajari bertahun-tahun. Material-material yang dibutuhkan untuk membuatnya pun sama sekali belum pernah ia dengar semasa hidupnya. Seperti namanya potion tingkat dewa. Selain kesulitan yang sangat tinggi untuk dapat membuatnya, bahan-bahan yang langka juga menjadi masalah utamanya. Sedangkan Yeu sendiri sudah mendapatkan satu bahan yakni Life of Fruit yang ia dapatkan di dungeon hutan kehidupan sebelumnya. Sedangkan 3 bahan dewa lagi masih menjadi misteri dan mungkin tingkat keberhasilan untuk mendapatkannya akan sangat rendah. Dan setelahnya Yeu pun pergi karena si nenek harus istirahat yang banyak supaya dirinya kembali pulih. Sebenarnya masih banyak lagi rahasia-rahasia dunia yang mungkin diketahui oleh si nenek, tapi itu dirasa bukan waktu yang tepat. Jadi dia akan berkunjung kembali nanti. Lisa yang masih merasa khawatir dengan nenek berniat untuk masuk, tapi Yeu mengatakan kalau si nenek aman dan sudah tidur, jadi tidak perlu mengganggunya. Selain itu Yeu juga mempunyai sesuatu yang ingin ia bicarakan kepada Lisa. Karena sudah menyelamatkan nenek, dengan senang hati si telinga kucing ini akan bersedia memberitahu Yeu segala hal yang ia mau. Jadi, di sini Yeu bertanya apakah wanita ini adalah orang yang sudah membuat potion untuk broken down, tapi ternyata bukan. Dia tidak berani melakukan perbuatan seperti itu. Tapi Lisa tahu siapakah orang yang mungkin menyuplai broken down dengan potion. Dan selama bertemu dengan orang ini, ia yakin Yeu akan mendapatkan info terkait dengan broken down. Dan dia merupakan penyakit di dalam hutan belantara ini, tergabung dalam sebuah organisasi yang dikenal dengan sebutan The Deadly Potion Society. Supaya lebih enak ngobrolnya, Lisa langsung membawa Yeu ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Lisa mengatakan jika Deadly Poison Society ini merupakan sebuah organisasi yang anggotanya terkenal akan kegilaannya. Mereka juga mempunyai syarat
di mana hanya para alkemis tingkat menengah ke atas sajalah yang diperbolehkan join ke dalam organisasi tersebut. Mereka juga menjalankan bisnis potion beracun untuk bisa menghasilkan uang, tapi itu bukanlah tujuan asli mereka. Dan tujuan asli mereka adalah mengubah semua makhluk di dunia menjadi apa yang mereka inginkan. Bukan hanya manusia, mereka juga melakukan eksperimen kepada para monster. Sedangkan pemimpin mereka merupakan alkemis tingkat master, serta banyak alkemis tingkat tinggi yang menjadi bawahannya. Mereka juga tidak terlalu membuka diri di hadapan publik, dan hanya segelintir orang saja yang mengetahui keberadaan mereka. Setelah mengetahui apabila organisasi ini terdiri dari para alkemis, tentunya sudah pasti mereka memiliki banyak formula tingkat tinggi. Itu membuat Yeo merasa bersemangat untuk segera menculik formula yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Sedangkan alasan mengapa Lisa mengetahui banyak informasi tentang Deadly Poison Society itu dikarenakan dia mempunyai kenalan yang merupakan pemasok tetap bahan obat yang disertifikasi oleh organisasi tersebut. Tanpa basa-basi, Yeo langsung ingin Lisa mempertemukan dirinya kepada kenalannya ini dan menggunakan pengaruhnya untuk membobol Potion Society dari dalam demi mendapatkan info terkait dengan Broken Down. Di sini Liz agak ragu memperkenalkan Yeo kepada orang ini, tapi karena Yeo sudah membantunya, tidak ada alasan lagi untuk menolak. Jadi Liz akan membuat janji terlebih dahulu dengan kenalannya ini dan kembali bertemu dengan Yeo di gerbang kota dalam 10 menit. Dan kemudian kita akan dibawa keluar gerbang kota. Sebelum keberangkatan Yeo dan Lisa, ada juga Pak Wali Kota dan Sasha yang membawakan sekantong besar makanan sebagai cemilan untuk perjalanan Yeo nantinya. Wow, sepertinya Sasha benar-benar menyukaimu ya. Padahal baru kenal, ucap Lisa sedikit menggoda. Hingga akhirnya keduanya pun berangkat. Ayah, apakah aku patah hati melihat mereka berdua? Hahaha, dasar gadis bodoh. Itu namanya semangat masa muda. Singkat ceritanya, keduanya pun telah tiba di lokasi yang mereka tuju. Tempat tersebut bernama Umbrella, tempat di mana terdapat banyak material yang diperlukan untuk membuat potion dalam hal alkimia. Kedatangan Lisa juga disambut dengan baik oleh para penjaga yang juga terasa begitu hormat kepadanya. Itu sempat membuat Yeo merasa penasaran, sebenarnya apa hubungan di antara wanita bertelinga kucing ini dengan bos di tempat tersebut. Mereka pun masuk ke salah satu bangunan yang terlihat begitu nyentrik dari segi arsitekturnya. Diikuti dengan munculnya seorang pria pirang berambut jambul yang merasa bahagia dengan kehadiran Molisha. Oh, apakah kamu akhirnya setuju untuk menikah denganku? Ucap pria dagu belah pantat yang diketahui bernama May Duke ini. Tapi bukan untuk hal semacam itu alasan kedatangan Lisa menemuinya. May pun melakukan sedikit pergerakan fantastik yang sangat nyentrik untuk menghampiri Lisa yang diketahui sebagai gadis impiannya. Jangan bohongi hatimu, marilah datang ke pelukanku. Sambil menaboknya, Lisa mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak tertarik dengan pria pirang ini. Tapi bukannya sadar diri, May malah menganggap tamparan Lisa sebagai sentuhan cinta. Karena tidak masalah Lisa menyukainya ataukah tidak, selama May menyukainya itu sudah cukup. Cintaku padamu bisa dilihat dari langit dan bumi. Kelakuan dari pria ini cukup membuat Lisa jengkel. Sampai akhirnya dirinya mengungkapkan alasan kedatangannya untuk bertanya tentang Broken Down dari The Deadly Poison Society. Dan pria tersebut pun mengakui bahwa dirinya tahu banyak informasi tentang mereka. Ia juga tahu berita terbaru mereka di mana Broken Down berhasil mengalahkan tim Horizon dan bahkan menculik banyak dari anggota tim tersebut, termasuk keluarga dari bos yang mendukung tim Horizon dari belakang. Dari deteksi Waze bisa dipastikan jika ucapan pria ini tidak berbohong. Ya, ternyata Yunfei dan yang lainnya sudah diculik oleh mereka. Broken Down, aku pasti akan mencabik-cabiknya dengan tanganku sendiri, kata Yeo di dalam hati. Yeo yang sudah tidak sabaran lantas bertanya kepada May mengenai lokasi di mana Broken Down tinggal. Dari tingkah laku Yeo, pria ini pun tahu jika Yeo adalah bos yang ada di balik tim Horizon. Ia juga tahu cara untuk bisa menemukan mereka, tapi tentu saja ada syaratnya. Dan persyaratannya adalah membiarkan Lisa untuk menikah dengannya. Maka May akan langsung memberikan info tentang Broken Down. Karena setelah dilihat-lihat nampaknya Lisa sangat menuruti perkataan Yeo. Hal itu juga sedikit membuatnya cemburu. Jadi di sini Yeo harus membujuk Lisa supaya wanita tersebut mau menikah dengan si Jambul. Karena permintaan si Jambul ini terlalu nyeleneh dan Lisa tidak menginginkan pernikahan dengannya, jadi di sini Yeo takkan sudi melakukan syarat yang diberikan. Selain itu masih banyak cara untuk bisa mengorek informasi darinya, di mana Yeo akan menggunakan cara kasar sambil mengeluarkan tekanan sebagai pertanda pertarungan. Sedangkan May lantas memanggil para pasukan elitnya yang langsung muncul dan mengepung Yeo. Di dalam situasi tersebut, Lisa yang tidak mau sang pahlawan sampai kehilangan nyawanya akhirnya merelakan dirinya dan mau menikah dengan May.
Itu membuat si Jambul bertanya-tanya mengapa pujaan hatinya ini mau berkorban demi pria asing seperti Yeo. Tapi Lisa takkan menceritakan alasan mengapa dirinya mau melakukan hal tersebut. Entah apa alasannya, itu tidak menjadi masalah bagi si Jambul. Yang penting ia bisa nikah dengan pujaan hatinya. Sedangkan dari arah lain, Yeo menentang pernikahan keduanya jika itu dilakukan secara paksa. Di mana kata-kata Yeo yang juga membatalkan niat pernikahan mereka membuat Mei kesal dan langsung memerintahkan para pasukannya untuk menghabisi sang MC. Tapi si pria berjambul ini berjanji tak akan membunuhnya dan dia akan memberitahunya semua informasi sesaat sebelum Yeo dibuat pingsan. Tapi tidak ada yang menyangka apabila Yeo dengan kekuatannya dapat menjatuhkan semua orang hanya dalam satu hentakan saja. Dan karena si Jambul sudah berjanji untuk memberikan informasi, maka Yeo juga takkan membunuhnya di sini. Sedangkan Mei yang masih mencoba untuk melawan melemparkan beberapa botol racun yang ia buat sendiri sebagai alkemis tingkat tinggi. Tapi di hadapan api hitam Yeo itu sama sekali tidak berguna. Racun-racun tersebut langsung menguap sebelum itu menyentuh tubuh sang MC. Tak lama setelahnya rombongan pasukan si Jambul pun kembali berdatangan. Tembakan-tembakan pun langsung menghujam ke arah Yeo. Tapi hanya dengan peluru semacam ini tak akan membuat Yeo merasa ngeri dan bahkan ia sama sekali tidak beranjak dari tempatnya berpijak. Dan boom, Yeo langsung menghabisi para pasukan yang berada di dalam bangunan tersebut. Lisa yang menyaksikan jalannya pertarungan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tidak hanya seorang master dari job yang berbeda, nyatanya Yeo ini juga mempunyai kekuatan tempur yang luar biasa. Namun di dalam situasi tersebut, si Jambul malah melindungi Lisa dari ledakan serangan Yeo, padahal serangan tersebut takkan terarahkan kepada Lisa. Di hadapan kekuatannya, Yeo merasa terkejut melihat si Jambul yang melindungi Molisa. Sepertinya pria ini benar-benar tergila-gila kepadanya. Dan karena ia tidak mau menyerah, si Jambul langsung menenggak sebotol potion khusus yang seketika merubah bentuk tubuhnya menjadi seekor singa untuk sementara waktu. Ini adalah bentuk dari hewan mistik yang sangat kuat. Hati-hati Yeo, ungkap Molisa. Dan pertarungan pun kembali dimulai. Sesi pertarungannya pun tidak diperlihatkan. Namun si Jambul yang kepalanya sudah dipenuhi dengan benjolan menandakan bahwa ia sudah dikalahkan. Dan kini dia meminta maaf kepada Yeo atas perbuatannya. Si Jambul juga mengakui alasan mengapa dirinya memilih bentuk monster berbulu seperti ini. Itu semua demi Molisa yang merupakan keberadaan unik yang pernah dilihatnya. Jadi Yeo sendiri baru tahu jika telinga Molisa itu bukan sebuah aksesoris dan sepertinya itu benar-benar asli. Dan dia nampaknya bukan seorang manusia. Hingga akhirnya si Jambul memberikan informasi tentang Broken Dawn kepada Yeo. Dikatakan bahwa Broken Dawn saat ini hanyalah seperti semacam alat di mana setiap pergerakan yang mereka perbuat diarahkan oleh orang lain. Jadi untuk mencari posisi dari Broken Dawn akan sangat sulit. Sedangkan orang yang sudah memberikan arahan kepadanya bernama Wuji. Dikatakan pula Wuji adalah kekuatan jahat terbesar dan paling menakutkan di area C100 di hutan belantara. Dan tidak ada seorang pun yang berani memprovokasinya. Dan alasan mengapa Wuji mengincar tim Horizon kemungkinan terbesarnya itu dikarenakan semuanya terkait dengan kematian Howard Mutu dan yang lainnya. Di mana ketiga tim tersebut disewa oleh Huang Zheng untuk membunuh seseorang. Namun pada akhirnya mereka semua ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Selain kematian mereka yang tragis, cara kematian mereka juga sangat mirip dengan apa yang Wuji cari selama ini. Dan itu adalah dewa kuno, Big Eye.